Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1415, Pemburu Jiwa Ibu Anak. Dai Tianling dengan jelas mengingat spesifikasi amunisi jiwa tetap yang diluncurkan sebelumnya. Amunisi Soul tetap bernama, Mother dan Son Soul Chasers. Itu bukan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Berdasarkan sistem evaluasi Tang Sekte, itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 10. Itu diproduksi dengan menggunakan metode spesifik yang mengikat dua bom amunisi jiwa tetap. Sekelompok detonator akan menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat. Semburan kekuatan ledakan diarahkan keluar sehingga menyebabkan kerusakan. Pada saat yang sama, itu juga bertindak sebagai perlindungan bagi perusak dalam. Sirkuit inti dari submunisi perusak mampu mengalihkan setiap kekuatan destruktif dari dunia luar. Ia juga berfungsi untuk mengacaukan struktur internalnya sehingga memperbesar kekuatan eksplosifnya. Itu memiliki kekuatan penetrasi yang jauh melebihi amunisi lain dengan peringkat yang sama. Seandainya Mother dan Son Soul Chaser mendarat langsung di kapal perang dan bukan penghalang, kapal induk itu tidak akan tahan terhadap ledakan berturut-turut. Peluru itu akan menembus lambung kapal ke bagian dalam kapal untuk menyebabkan ledakan besar. Untuk menghasilkan amunisi jiwa seperti itu, ketepatan rangkaian intinya harus mutlak. Jika tidak, submunisi akan gagal meledak ketika sekelompok detonator meledak. Dalam hal ini, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Kekuatan ledakannya sama dengan dua bom amunisi jati tetap peringkat 9. Namun, dampaknya tidak mengikuti persamaan 1+1 sama dengan 2. Sebaliknya, itu memiliki efek amplifikasi dan penetrasi. Kekuatan destruktif yang dihasilkannya jauh melebihi amunisi peringkat ke-9. Sebenarnya tidak akurat untuk menyebutnya peringkat 10 baik karena tidak ada pengukuran energi spesifik peringkat 10 dan amunisi jiwa tetap peringkat 11 di Federasi. Tidak diragukan lagi, Chaser ibu dan anak jiwa berasal dari Tang Sekte. Teknologi jiwanya disediakan oleh Sekte Tang. Bahkan Dai Tianling, sang kaisar, tidak mau membayar harga selangit untuk itu. Namun, harga selangit itu nilainya saat ini ketika ia menyaksikan Mothership DSC God diledakkan. Efeknya benar-benar mengesankan. Jika dia tidak setuju dengan Sekte Tang, dia akan segera meluncurkan putaran lain untuk sepenuhnya menghancurkan induk. Sayang sekali dia tidak diizinkan melakukannya. Tindakan menghancurkan keibuan tidak akan mengubah status inferior mereka dalam perang. Dia malah akan menebarkan permusuhan mematikan dengan Federasi. Dia mengerti bahwa Federasi tidak akan pernah mentolerir kehilangan semacam itu. Pembalasan Federasi akan mengakibatkan kematian tentara yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Bintang Luo sebelum perang berakhir. Dia memiliki 4 caser ibu dan anak, tetapi dia lebih suka tidak harus menggunakan senjata ini. Pada kenyataannya, pencegahan senjata adalah pertahanan yang paling kuat, lebih dari kekuatan senjata yang sebenarnya. Butuh lusinan menit lagi untuk menstabilkan induk Dewa Laut. Namun demikian, sirenenya terus berdering sekeras sebelumnya. Sistem deteksi tenaga jiwa rusak, sistem deteksi panas rusak. Kekuatan perisai energi telah menurun hingga 30%. Terlibat dalam pemulihan lambat sekarang. Konsumsi energi kelebihan beban. Sistem deteksi radar sangat terhambat. 7 pesawat tempur rusak. Petik 2. Rentetan laporan data terus-menerus dilaporkan dengan sirene meraung di latar belakang. Kapal perang yang bertabrakan dengan kapal induk itu rusak parah. Pelabuhan kirinya hancur dan membutuhkan perbaikan segera. Itu dalam bahaya tenggelam. Itu tidak menyalakan perisai pelindungnya saat dihancurkan oleh lambung besar induk. Kapal perang itu milik armada Dewa Laut. Jika itu adalah kapal perang dari 2 armada lainnya, kapal itu akan langsung tenggelam. Tidak hanya ekspresi Chen Xinji yang tidak menyenangkan, para perwira militer di ruang operasi memiliki ekspresi yang lebih buruk di wajah mereka. Mereka baru saja pulih dari gerakan meronta-ronta kapal tadi. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Star Luo Empire memiliki senjata sekuat itu? Kekuatan serangan itu luar biasa karena memberikan pukulan besar bagi induknya. Tampaknya kerusakannya masih dalam batas, tetapi tidak ada cara untuk mengatakan apakah lawan memiliki lebih banyak senjata seperti itu. Suara ledakan yang keras masih bergema di permukaan laut. Kedua belah pihak dalam ketenangan sesaat saat ini. Star Luo Empire tidak menyatakan pendiriannya. Sementara itu, armada federal telah berhenti maju.
Barel meriam dinaikkan secara perlahan-lahan diikuti oleh pemuatan bom amunisi jiwa tetap, dan disiapkan untuk diluncurkan melalui peralatan deteksi. Armada Federal juga dalam mode persiapan. Amunisi jiwa tetap yang akan diluncurkan dari Star Luo Empire sangat besar. Semuanya berwarna merah gelap yang tampak jelas di layar detektor. Bagaimana Armada Federal tidak takut terhadap serangan yang datang ketika mereka mengaitkannya dengan lampu merah yang meledak di udara sebelumnya? Masalah terbesar yang dihadapi Armada Federal adalah mereka tidak tahu berapa banyak amunisi yang sudah diperbaiki sebelumnya yang dimiliki oleh Kekaisaran Bintang Luo. Dua serangan berturut-turut lainnya akan menghasilkan kehancuran total induk. Federasi tidak akan bisa menahan kerusakan sejauh ini. Keuntungan terbesar dari Federasi adalah 3 induknya. Jika ketiga induk tersebut hancur, maka mereka akan kehilangan keunggulan dalam ekspedisi ini. Secara alami, daya tembak gabungan dari ketiga induk ini dapat menghancurkan segalanya di tepi pantai. Namun, mereka akan berisiko berada di bawah serangan balik jarak jauh jika mereka melancarkan serangan di pihak lawan. Serangan amunisi tetap jiwa sebelumnya tidak terduga. Itu diluncurkan dari berbagai serangan di luar penilaian Armada Federal. Karena alasan itu, tidak ada serangan balik langsung. Namun, itu adalah situasi yang berbeda saat ini. Serangan sekarang akan menghasilkan perang dengan hasil yang saling merusak. Chen Xinji dihadapkan pada dilema. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Berdasarkan jarak serangan sebelumnya, Armada Federal telah kehilangan titik menguntungkannya. Dalam kasus serangan habis-habisan, 3 armada besar mungkin menderita kerugian besar bahkan jika mereka menang. The Sekte Tang. Kata-kata ini diucapkan dari gigi Chen Xinji yang terkepal. Tidak diragukan lagi, Kekaisaran Luo Star tidak memiliki senjata serangan kaliber ini. Hanya ada satu jawaban. Dia tidak bisa memikirkan orang lain yang mampu mengembangkan ini di Federasi selain Sekte Tang. Amunisi jiwa tetap dari senjata semacam itu benar-benar dapat mengancam kerentanan induk. Tujuan dari kunjungan pribadi Sekte Master Sekte Tang Tang Wulin ke Kerajaan Star Luo dan Kerajaan Dou Spirit adalah untuk mengirimkan senjata. Sekte Tang telah mengkhianati Federasi dengan mempersenjatai musuh. Ini pengkhianatan. Namun, ancaman ada di depannya. Sekarang, dia perlu mencari cara untuk melawan perang yang akan datang. Mundur 100 mil laut. Meskipun ia dipenuhi dengan amarah, sebagai komandan tertinggi dari 3 tentara, Chen Xinji relatif tenang dalam mengeluarkan perintah. Situasi saat ini sudah di luar jangkauannya. Dia perlu menghubungi Federasi dan meminta keputusan dari mereka. Karena itu, kedua belah pihak dapat dihancurkan bersama jika mereka memilih untuk saling berhadapan. Itu jelas tidak menguntungkan bagi Federasi sama sekali. Mereka telah jatuh kembali. Hahaha. Tentara Federasi takut. Dibandingkan dengan kesuraman atas Armada Federal, perintah Kekaisaran Bintang Luo sangat gembira saat ini. Amunisi jiwa tetap telah memaksa kembali seluruh Armada Federal. Akhirnya, target awal mereka dianggap selesai. Dai Tianling tidak bersorak lagi. Tatapannya berkilauan dengan suasana hati yang terus berubah. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Mother dan Sun Soul Chaser menampilkan kekuatannya yang tangguh yang mencerminkan kekuatan teknologi Tang Sek. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Sekte Tang memasok semua teknologi jiwa ini ke Kekaisaran Luo Star, tidak akan lama sebelum Kekaisaran Luo Star mengejar Federasi. Kedua benua terletak berjauhan. Perang di antara mereka hanya bisa dilakukan dengan armada. Star Luo Empire tidak perlu takut selama perbedaan antara teknologi mereka tidak besar. Selain itu, dengan teknologi Tang Sek, Star Luo Empire akan dilengkapi dengan sumber daya yang melampaui Federasi. Mereka pasti bisa menang atas Federasi dalam pencarian mereka untuk eksplorasi antar planet di masa depan. Bab 1416, Cobaan Keterampilan Jiwa ke-9. Dai Tianling menyesali tindakannya karena tidak memperlakukan Tang Sek dengan benar. Dia terlalu percaya diri pada saat itu. Saat ini, dia mengerti seberapa jauh di belakang Star Luo Empire setelah menyaksikan senjata jiwa Tang Sekte. Dia perlu mencari cara untuk mendapatkan Tang Sekte di kapal perang Star Luo. Bahkan, dia bersedia membayar biaya yang lebih tinggi karena ini adalah peluang besar bagi kebangkitan Kekaisaran Bintang Luo. Pada titik ini, wajah tampan Tang Wulin muncul di pikiran Dai Tianling tanpa sadar. Dia merasakan kedutan di hatinya ketika bocah Beastris Jingan memanfaatkan putrinya. Dia benar-benar ingin membunuh Tang Wulin. Namun,
dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pihak yang berlawanan akan bersorak sekarang jika bukan karena kehadiran Tang Wulin. Pada saat yang sama, dia telah mengamati fenomena luar biasa sebelumnya. Jika Sekte Tang telah menguasai kontrol atas kemampuan seperti itu dan Kekaisaran Bintang Luo berdiri untuk mengambil manfaat darinya, apalagi yang perlu ditakutkan tentang federasi. Tang Wulin tidak menyadari suasana hati Dai Tianling saat ini. Kapal selam Tang Sekte sedang menuju kembali ke benua Douluo dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa hari istirahat dan pemulihan, Tang Wulin mendapatkan kembali kondisi puncaknya sekali lagi. Ketika mereka bepergian di bawah laut, mereka tidak menyadari situasi di Kekaisaran Bintang Luo. Namun, mereka sudah melakukan yang terbaik. Jika Star Luo Empire masih tidak mampu menghentikan armada federal sendiri, maka tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kamu baik-baik saja seperti yang diharapkan. Saya tidak tahu kondisi spesifik tubuh Anda lagi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa daya tahan tubuh Anda telah melampaui batas manusia. Bahkan seseorang sepertiku yang merupakan limit Douluo tidak bisa menyaingi ketahanan tubuhmu tanpa menggunakan kekuatan setengah dewa. Petik 2. Setelah transfer informasi, Roh Kudus Douluo kembali ke kapal selam. Dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir mengamati kondisi tubuh Tang Wulin. Dia telah belajar tentang badai petir yang terjadi kemarin. Dia merasa sangat terkejut bahwa Tang Wulin tetap aman dalam gelombang besar petir. Jadi, dia memantau Tang Wulin selama beberapa hari karena khawatir akan ada efek samping dari insiden itu. Ternyata, tubuh Tang Wulin bukan lagi manusia. Tidak hanya tidak ada efek samping, Tang Wulin, pada kenyataannya, bersemangat tinggi dan gagah seperti naga. Kesehatannya agak bagus, dan tubuhnya mengalami transformasi jinak setiap hari. Setelah cincin jiwanya yang ke-9 terbentuk, ia akhirnya mencapai pangkat judul Douluo. Tidak ada kebutuhan mendesak baginya untuk terus mengangkat dirinya lagi. Dia hanya perlu fokus untuk menstabilkan peringkatnya. Tang Wulin menampilkan kinerja yang mengesankan di mana ia mengambil waktu. Dia menetapkan target sederhana untuk dirinya sendiri. Dia akan menstabilkan peringkatnya sepenuhnya dan menguasai kontrol tubuhnya sebelum kembali ke benua Douluo. Terima kasih Ibu. Saya pikir saya baik-baik saja dan dalam kondisi yang lebih baik daripada yang pernah saya alami. Tang Wulin merasa senang dengan peningkatan substansial dari kondisi fisiknya. Dia merasa bahwa bahkan segel Raja Naga Emas tidak mengancamnya sebanyak sekarang. Dia sudah menembus 12 segel Raja Naga Emas saat ini. Masih ada 6 segel lagi yang harus dilewati dan masing-masing pastinya akan lebih ganas daripada yang sebelumnya. Namun, dia merasa lebih percaya diri sekarang bahwa segel ke-13 tidak akan terlalu menjadi ancaman. Dia mengerti bahwa dia perlu memperpanjang terobosan segelnya sebanyak mungkin setelah berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Jika tidak, bahkan kekuatan yang ditinggalkan di dalam tubuhnya oleh ayahnya tidak mungkin menekan pikiran Raja Naga Emas yang merusak sepenuhnya. Bagaimanapun juga, itu adalah tingkatan keilahian kelas atas. Kecuali Tang Wulin naik ke keilahian, jika tidak, dia tidak mungkin menyerap kekuatan Raja Naga Emas sepenuhnya untuk penggunaannya sendiri. Akibatnya, Tang Wulin tidak memiliki niat sedikit pun untuk menerobos segelnya terlebih dahulu meskipun daya tahan tubuhnya telah meningkat dengan pesat. Lebih penting baginya untuk mengkonsolidasikan semua kemampuannya sekarang. Dia memperoleh sangat banyak dari kunjungannya kedua kerajaan besar kali ini. Perjalanan pulang yang berlangsung beberapa bulan itu kondusif baginya untuk memproses keuntungannya. Di sisi lain, Tang Wulin tampaknya berubah setiap hari di mata rekan-rekannya. Kualitas dominannya tampaknya kurang sedikit. Bahkan, dia menjadi lebih lembut. Dia tampak seperti orang biasa pada kebanyakan kesempatan. Meskipun demikian, semakin ringan dia, semakin berbahaya dia rasakan. Kakak, jangan. Xie memandang Tang Wulin dengan ekspresi malu-malu. Tang Wulin merasa terdiam. Tidakkah kamu selalu ingin melampauiku? Mari kita berdebat. Jangan khawatir, saya akan berbelas kasih. Petik 2. Xie menggelengkan kepalanya seperti derak. Tidak, saya tidak berencana untuk melampaui Anda sama sekali. Sebenarnya, saya juga tidak melakukannya di masa lalu. Itu selalu menjadi ide Yue Zhengyu. Tanyakan padanya apakah Anda tidak percaya kepada saya. Ada ungkapan, saudaraku, lebih baik kamu mati daripada mati. Xie telah menyaksikan badai dengan matanya sendiri. Dia tidak ingin berdebat dengan monster seperti Tang Wulin.
Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkekeh pelan. Dia juga tidak berusaha berbicara atas nama Yue Zhengyu. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menyempurnakan armor pertempuran 3 kata untuk semua orang. Pada tingkat pekerjaan mereka, armor perang 3 kata untuk Shrek Seven Monsters akan selesai pada saat mereka tiba di benua Douluo. Pada saat itu, semua orang akan menjadi master armor pertempuran 3 kata. Tang Wulin telah mengumpulkan keuntungannya dan menjadi benar-benar mengenal kemampuannya baru-baru ini. Dia melakukan pemeriksaan sendiri untuk mengetahui hal-hal yang telah dia pelajari dari pengalaman ini, tetapi dia hanya bisa menguji dan memverifikasi kemampuannya melalui pertempuran yang sebenarnya. Itu sebabnya dia pergi mencari Xie. Mati, Xie. Sejak kapan saya mengatakan bahwa saya ingin melampaui Kapten? Apakah Anda manusia? Kapten, saya selalu menjadi penggemar setia Anda. Xie telah membuat pernyataan berbahaya tentang Anda di belakang Anda. Jangan memukulnya. Kami akan mendukung Anda. Petik 2. Yue Zhengyu masuk melalui pintu di samping. Dia melirik Su Xiaoyan yang diam-diam mengirim pesan kepadanya. Dia memiliki ekspresi kebencian dan kebencian yang mendalam di wajahnya. Tang Wulin berbicara dengan sedikit tidak berdaya, apakah tidak apa-apa jika kalian berdua berdebat denganku? Tidak, kata mereka berdua bersamaan. Tang Wulin adalah judul Douluo sejati sekarang. Yue Zhengyu baru saja mencapai terobosan ke peringkat Sol Douluo beberapa hari yang lalu, sementara Xie masih kekurangan kultivasi paling penting untuk mencapai ranah Sol Douluo. Mereka bukan lawan berharga Tang Wulin bahkan dengan upaya gabungan mereka ketika mereka sebelumnya memiliki peringkat yang sama, apalagi sekarang ketika ada perbedaan besar dalam kemampuan mereka. Mereka tidak ingin menanggung siksaan. Kamu berdua pengecut, Tang Wulin merasa terdiam. Dia benar-benar gatal untuk tombak saat ini, dan dia mendambakan pertempuran 5 dewa. Semakin stres dia, semakin baik baginya untuk mengekspresikan potensinya. Namun, tampaknya tidak ada lawan yang cocok untuknya saat ini. Meskipun ibu baptisnya adalah limit Douluo, dia bukan penggemar berat pertempuran dan lebih terampil dalam penyembuhan. Adapun sisanya, tidak ada yang mau mengambil bagian dalam perdebatan dengan Tang Wulin. Bagaimana kalau kita bertanya pada Su Xiaoyan? Su Lizi juga bisa bergabung. Kalian berempat melawan saya. Tang Wulin menatap mereka dengan antisipasi. Su Xiaoyan berbicara dengan kepahitan tersembunyi di matanya. Kapten, aku seorang gadis. Bagaimana Anda bisa menanyakan itu pada saya? Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, berhenti berpura-pura. Anda adalah aktor kelas 1 saat kami berada di akademi. Jangan mencoba menyihir saya. Xinglan dan Yuanen adalah yang terbaik. Mereka tidak akan pernah mengatakan tidak pada tantangan jika mereka ada di sini. Bagaimana Anda semua akan maju jika Anda tidak berani menghadapi tantangan? Tidakkah Anda memperhatikan bahwa kecepatan saya meningkat pesat ketika saya terus terlibat dalam menantang pembangkit tenaga listrik? Petik 2. Hentikan itu. Kata mereka bertiga hampir bersamaan. Baik, lupakan saja. Saya menuju ke permukaan laut untuk berlatih sendiri. Mungkin aku akan bertemu dengan makhluk jiwa laut yang kuat. Tang Wulin berjalan pergi dengan marah. Pada kenyataannya, dia sangat menyadari bahwa dia tidak mungkin menemukan binatang buas jiwa laut yang kuat. Makhluk jiwa laut tidak akan menyerangnya sama sekali karena aura dewa laut di tubuhnya. Kapal selam itu naik dari kedalaman. Tang Wulin terbang ke permukaan laut. Dia menghirup udara segar dan lembab dan sekaligus menyegarkan. Meskipun Xie dan yang lainnya menolak untuk bertarung melawan Tang Wulin, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghirup udara segar. Mereka semua mengikuti Tang Wulin ke permukaan. Meskipun demikian, mereka menolak untuk mendekati Tang Wulin tetapi hanya mengawasinya dari kejauhan. Tang Wulin melirik ketiga rekannya yang waspada. Dia memikirkan Aruheng dan Sima Jinci yang kompetitif juga, tetapi keduanya terlibat dalam budidaya pintu tertutup sekarang. Kalau tidak, dia bisa meminta mereka untuk berdebat. Dia merasa agak gelisah karena tidak bisa mengekspresikan kekuatannya meskipun memiliki semua kekuatan itu. Garis ungu muncul sekali di matanya ketika cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. 4 cincin jiwa hitam muncul pertama, kemudian cincin jiwa hijau emas, diikuti oleh cincin jiwa ke-6 sampai ke-8 yang semuanya berwarna oranye emas, sedangkan cincin jiwa ke-9 memiliki warna yang aneh. Cincin jiwa ke-9 berwarna merah darah di permukaan dengan lapisan cahaya ungu emas yang beredar di dalamnya. Bahkan,
Tang Wulin mungkin bisa menjadi manusia pertama dalam sejarah yang memiliki Thunderclap Netherfin yang 100 tahun sebagai cincin jiwa dan jiwa rohnya. 9 cincin jiwa saling melengkapi. Warnanya tidak hanya berbeda tetapi juga luar biasa, emas hijau khas, emas oranye yang mengejutkan, dan ungu emas yang bergengsi. Rambutnya yang panjang terurai longgar di punggungnya. Ada kualitas yang tidak biasa baginya terutama ketika dia berada di laut. Bahkan air laut berubah jernih di hadapannya. Elemen air tebal di sekitar Tang Wulin menopang berat badannya. Meskipun dia terbang di udara, dia tetap yang terbaik setiap saat dengan konsumsi energi minimal. Bab 1417, Neraka Petir Hutan Biru. Secara alami, meskipun Tang Wulin tidak bisa sepenuhnya memerintah kekuatan laut, sebagai anak dewa laut dengan berkah laut, ia akan berada di bawah perlindungannya. Dapat dikatakan bahwa hampir mustahil baginya untuk terbunuh saat berada di laut bahkan jika ia dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik Douluo limit peringkat dewa. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sentimental saat ia merasakan fluktuasi energi di dalam tubuhnya berubah. Dia hanya benar-benar merasa seperti dia pantas menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Shrek Academy setelah menjadi pembangkit tenaga listrik gelar Douluo. Menoleh ke belakang dan berpikir tentang bagaimana segala sesuatu terjadi begitu cepat membuatnya merasa sedikit tidak percaya. Karyanya yang pahit dan melelahkan selama bertahun-tahun akhirnya memberikan kemampuan yang memungkinkannya mengambil tempat di antara kekuatan-kekuatan besar di benua itu. Dia merasa yakin bahwa dia bisa menjadi limit Douluo dalam waktu dekat. Dia harus mencapai tujuan itu dan kemudian mendorong maju ke arah ketuhanan. Itulah satu-satunya cara dia dapat menemukan keluarganya. Sebagai seorang guru jiwa, motivasi diperlukan untuk mendorong kultivasinya yang tekun. Ketenaran, kekayaan, dan keinginan tidak cukup menarik bagi Tang Wulin. Keluarga, persahabatan dan cinta adalah hal-hal yang benar-benar berarti baginya. Untuk memastikan dia bisa melindungi Gu Yuena, dia rela mengorbankan waktu dan maju terus-menerus, berharap bahwa dia bisa bersama dengannya suatu hari tanpa ada yang menghalangi mereka. Adapun menemukan orang tua kandungnya, ia bahkan lebih termotivasi. Ini adalah pertama kalinya dia menetapkan kenaikan ke dewa sebagai targetnya. Meski tujuannya tampak jauh, lalu bagaimana? Jika ayahnya bisa melakukannya saat itu, mengapa dia tidak bisa? Pada titik ini, Tang Wulin merasakan semburan energi penuh kegembiraan mengisi dadanya, dan dia memberikan lolongan panjang dan perkasa ke arah langit. Di hamparan air luas yang membentang sejauh mata memandang, seruannya menyebar ke kejauhan. Air laut yang tenang menjilat tanpa suara sementara elemen air yang tebal mengelilingi Tang Wulin dengan penuh kasih sayang. Blue Silver Emperor merambat dengan tubuh Tang Wulin sebagai titik pusatnya. Setiap pokok anggur setebal lengan. Mereka tampak sedikit lebih kurus dari sebelumnya, tetapi di bawah pemeriksaan ketat, orang akan menemukan bahwa mereka sedikit berbeda. Permukaan setiap anggur Blue Silver Emperor ditutupi dengan sisik naga yang tersusun rapi. Warnanya biru emas dengan cahaya yang bersirkulasi di bagian dalam dan diselimuti oleh cahaya ungu emas. Mereka tampaknya tidak memiliki energi listrik, tetapi ketika tanaman merambat itu muncul di sekitar Tang Wulin, udara di sekitar tubuhnya melengkung seolah-olah dia akan mengisi ruang ke titik ledakannya. Cahaya ungu emas menyala di mata Tang Wulin saat dia menunjuk tangan kanannya. Sekaligus, ribuan tanaman merambat Blue Silver Emperor menembak ke arah itu dengan kecepatan kilat. Tanaman merambat menjalin bersama di langit dan membentuk-bentuk tombak raksasa. Itu adalah versi The Blue Silver Emperor of Thousand Accusing Fingers. Kesadaran tombak muncul dari udara tipis. Tiba-tiba ada kilatan, menerangi semuanya dalam jarak 1000 meter, diikuti oleh suara ledakan keras seperti guntur. Lubang hitam ungu emas tiba-tiba muncul dari udara tipis 1000 meter jauhnya. Meskipun itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang, ruang itu jelas meledak selama sepersekian detik itu. Tidak ada kebocoran energi dan tampaknya tidak sekuat itu, tapi itu adalah hasil dari Tang Wulin yang mengondensasi semua energi yang dia miliki bersama dengan kemampuan terbaiknya. Dia melambaikan tangannya. Kaisar Blue Silver-nya berubah menjadi tombak sejenak, lalu palu, sebelum berputar menjadi pusaran raksasa dan muncul dari udara tipis dalam bentuk batang. Tanaman merambat Blue Silver Emperor telah dengan cepat mengalami banyak transformasi sebelum akhirnya berubah menjadi naga biru emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang berdenyut dengan cahaya ungu emas di sekelilingnya. Cincin jiwa ke-9 di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar cerah.
Kecemerlangan ungu emas di permukaan cincin jiwa merah melintas sekali sebelum menghilang sepenuhnya. Kaisar Blue Silver merambat yang mengelilingi tubuhnya memudar menjadi tidak ada dalam sekejap itu, dan langit gelap dalam jarak 1000 meter. Dengan tubuhnya sebagai titik pusat, aliran petir ungu emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan eksplosif sebelum berubah menjadi lautan ungu dan emas. Fluktuasi energi mengerikan yang dilepaskan tampaknya mampu menembus bahkan ruang itu sendiri. Ini adalah keterampilan jiwa pertama yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Thundercelap Netherfin. Itu dikenal sebagai Blue Emperor Forest Lightning Hell. Tang Wulin berada di bawah asumsi bahwa Thundercelap Netherfin akan memberikan 2 dari 3 keterampilan jiwa aslinya, tetapi ada beberapa variasi yang dihasilkan setelah Thundercelap Netherfin berkembang dan menyatu dengan Blue Silver Emperor. The Blue Emperor Forest Lightning Hell justru hasilnya. Pembentukan kekuatan di depan mata semua orang adalah perpaduan sempurna dari hutan petir dan neraka petir di samping keuletan Kaisar Blue Silver. Di Blue Emperor Forest Lightning Hell, setiap anggur dari Blue Silver Emperor diubah menjadi sambaran petir. Saat guntur meledak dengan keras, itu menembus udara tipis dan menjadi benar-benar mematikan. Ini pasti akan menjadi skill jiwa tipe serangan skala besar. Kekuatan destruktifnya telah mewarisi atribut menakutkan Fin Fin ke titik bahwa itu jauh lebih mengerikan daripada Thundercelap Netherfin asli. Xie menyaksikan semuanya dari jauh. Dia menjadi pucat karena takut tetapi diam-diam bersukacita bahwa dia tidak membuat keputusan gila untuk berdebat dengan Tang Wulin. Setelah jiwa bela dirinya berevolusi menjadi Space Time Dragon, indranya sangat selaras dengan ruang dan waktu, sehingga ia bisa dengan jelas merasakan bahwa bahkan waktu dan ruang akan sepenuhnya dihancurkan oleh petir mengerikan petir hutan neraka Blue Emperor. Ketika itu terjadi, sebenarnya mengandung energi yang bermartabat dan benar. Seorang tuan jiwa jahat akan benar-benar berada dalam kesulitan setelah menghadapi serangan ini. Yue Zhengyu menyaksikan semuanya di depan matanya dengan tatapan tegas. Dia menyanyikan lagu untuk dirinya sendiri di dalam hatinya, aku tidak akan pernah berdebat dengannya. Untuk selamanya, saya tidak akan pernah berdebat dengannya. Dia bukan manusia. Petik 1. Di sisi lain, Su Xiaoyan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tang Wulin tampak seperti dewa petir turun dari surga saat ia berdiri tepat di tengah badai. Seluruh tubuhnya memancarkan sinar ungu emas peledak, membuat semua orang merasa seperti mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali. Itu terlalu kuat. Kekuatan destruktif bahkan dapat menyaingi amunisi jiwa tetap peringkat 9. Petik 2. Saya pikir Kapten belum mengambil gelar. Mengapa dia tidak menyebut dirinya meledak bom Douluo? Apa yang kalian pikirkan tentang judul? Meledak bom Douluo Tang Wulin, kata Xie pelan sambil terkekeh. Yue Zhengyu cemberut bibirnya. Dia akan berbicara ketika murid-muridnya tiba-tiba mengerut. Sayapnya yang berbulu muncul di belakang punggungnya dengan kecepatan kilat. Dengan mengepakkan sayapnya, dia mengambil Su Xiaoyan dan langsung jatuh kembali. Xie segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah segera setelah dia melihat perubahan wajah Yue Zhengyu. Cahaya melengkung di sekitar tubuhnya dengan tiba-tiba. Siluetnya melintas ketika dia akan melarikan diri ke dalam kehampaan. Sosok kristal ungu emas sebening kristal muncul dari ketiadaan. Pap, itu menamparkan udara kosong. Ark, Xie berteriak kesakitan. Petir ungu mengelilinginya saat dia dengan paksa ditampar keluar dari kekosongan. Seluruh tubuhnya menggigil intens sementara setiap helai rambut panjang di kepalanya berdiri tegak. Matanya berguling ke belakang kepalanya saat dia mengejang. Jiwa bela dirinya ditampar dengan ganas sehingga telah bubar. Apalagi melarikan diri, dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Siapa bom peledak Douluo? Tang Wulin muncul di samping Xie sambil tersenyum. Dia meraih bahu Xie untuk menghentikan Xie jatuh dari langit, meskipun kilat berkilauan di tubuhnya. Xie merasa mati rasa dan pikirannya menjadi kosong. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan Tang Wulin. Dia tidak hanya merasakan sakit di sekujur tubuhnya, jiwa bela dirinya telah dibubarkan oleh tamparan itu, sehingga bahkan jiwanya terguncang dengan keras. Sebuah kekuatan isap terpancar dari tangan Tang Wulin untuk menyerap energi petir dari tubuh Xie. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan Thunder God Whip adalah luar biasa seperti yang diharapkan. Saya hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya dan Xie sangat tidak mampu menahan serangan yang tiba-tiba sehingga dia bahkan tidak berhasil melepaskan baju perangnya tepat waktu. Mengesankan. Petik 2.
Itu adalah keterampilan jiwa kedua yang diberikan oleh Thundercelap Netherfin, yang dikenal sebagai Thunder God Whip. Thunder God Whip tidak diragukan lagi adalah serangan target tunggal yang dapat digunakan bersama dengan Blue Emperor Forest Lightning Hell. Namun, Tang Wulin belum mencapai penguasaan lengkap dari kemampuan ini dan itulah alasan mengapa ia tidak berani habis-habisan ketika meluncurkan serangan. Kedua keterampilan jiwanya mengkonsumsi kekuatan jiwanya pada tingkat yang ekstrim. Satu serangan baik dari Blue Emperor Forest Lightning Hell atau Thunder God Whip akan menghabiskan 30% kekuatan jiwa Tang Wulin. Tang Wulin memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Thunder God Whip memiliki jenis kemampuan khusus yang terkait dengan ruang. Mungkin, itu karena penguatan dari badai tak terbatas selama momen-momen akhir fusi. Kemungkinan besar, itu karena Tang Wulin telah mulai memahami hukum tata ruang secara lebih mendalam pada saat itu. Untuk melakukan kontrol terhadap Thunder God Whip, ia masih perlu belajar dari pengalaman dan bahkan lebih memahaminya. Namun, kekuatan ofensif dari kemampuan ini begitu menakutkan sehingga dia belum berani meluncurkannya dengan kekuatan penuh. Butuh beberapa menit sebelum Xie secara bertahap pulih dari mati rasa, tetapi tubuhnya masih kejang sesekali. Kakak, tipuanmu agak terlalu kejam. Seluruh tubuh saya masih terasa mati rasa. Kenapa aku tidak bisa melarikan diri dari seranganmu meski lari keluar angkasa? Xie memiliki ekspresi terkejut. Selama satu tamparan sebelumnya, dia benar-benar merasa seolah jiwanya akan hancur. Naga ruang waktu benar-benar tidak berdaya dalam situasi itu. Meskipun dia belum siap, Xie merasa bahwa dia tidak bisa lepas dari kekuatan mengerikan dari serangan tunggal Tang Wulin bahkan jika dia sudah diperingatkan sebelumnya. Bab 1418, Cambuk Dewa Guntur. Tang Wulin sedikit mengangguk, Thunder God Whip memanfaatkan kekuatan jiwaku dan kekuatan spiritualku. Ini adalah kemampuan yang mirip dengan batas waktu dan ruang. Itu juga seperti kekuatan transformatif yang dilepaskan setelah Thundercelap Netherfin menembus batas 100.000 tahun. Saya belum sepenuhnya memahaminya. Saya perlu waktu. Namun, saya terus memiliki perasaan bahwa ada kekuatan aturan khusus yang terkandung di dalamnya. Tampaknya setiap cambuk memiliki domain khusus sendiri. Petik 2. Ujung bibir Xie berkedut. Aku tidak akan melihatmu berkultivasi lagi. Saya tidak ingin terjebak dalam baku tembak lagi. Saya ingin bekerja keras juga. Saya ingin terobosan juga. Petik 2. Untuk beberapa alasan, setelah cambuk yang dia terima barusan, dia samar-samar merasa seolah-olah dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan naga ruang waktu. Sepertinya dia selangkah lebih dekat untuk menembus peringkat 80. 6 rumput abadi besar yang mengikuti Tang Wulin pada waktu itu adalah tulip damas, rumput belang aprikot menyala biru, bambu surgawi giok hitam, dewata tatapan menusuk, dan labu cacing tanah. Dalam periode ini, Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu telah menyelesaikan terobosan mereka ke peringkat ke-80. Masing-masing dari mereka mengasimilasi rumput abadi sebagai jiwa roh mereka yang berumur ratusan ribu tahun. Sebagai contoh, Yuanen Yehui telah memilih Earthworm Pumpkin untuk memperkuat kekuatan dan pertahanannya. Dia memperoleh 2 keterampilan jiwa yang hebat. Ye Xinglan memilih Black Jade Divine Bamboo, dan Yue Zhengyu mengambil kubis aprikot yang menyala-nyala. Su Lizhi telah mengkonsumsi sejenis rumput abadi pada waktu itu dan merupakan seorang guru jiwa tipe makanan, jadi dia secara alami tidak mengambil dari salah satu dari 6 rumput abadi besar. Jadi, Piercing Gazedew dan Eight Pointed Frozen Grass tetap ada, dan mereka sudah ditugaskan ke tuan rumah mereka. Xie akan dialokasikan Dew Piercing Gaze, sedangkan rumput 8 Pointed akan pergi ke Su Xiaoyan. Sebelum jiwa bela diri Su Xiaoyan bermutasi, itu adalah staf es Starwell. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan bintang selama ini, atribut es aslinya selalu ada. Jiwa roh 100.000 tahun sulit didapat, jadi dia menantikan perubahan tertentu dalam kekuatannya setelah mengasimilasi rumput beku berujung 8. Bagi Xie, Piercing Gazedew dapat menaikkan Purple Demon Eyes ke peringkat tertinggi mereka dan juga dapat meningkatkan kekuatan pemahamannya, yang merupakan bagian yang lebih penting. Naga antariksa waktunya sebenarnya sangat sulit untuk dipupuk. Ini juga sebabnya dia tidak menembus 8 cincin sampai sekarang. Semakin tinggi pangkatnya, semakin besar pemahaman dan pencerahan yang harus dimilikinya. Tang Wulin berkata, "Kamu tahu, kita punya waktu. Kenapa kamu tidak menyerangku? Saya akan merasakan kondisi Anda saat ini."
Mungkin itu akan sangat membantu Anda. Petik 2. Mata Xie menjadi cerah. Kamu hanya akan bertahan dan tidak menyerang. Tang Wulin menjawab dengan tajam, bisakah kamu menjadi lebih pengecut? Apakah Anda mendatangi saya atau tidak? Petik 2. Aku, jawab Xie tanpa ragu-ragu. Alasan dia tidak mau berdebat dengan Tang Wulin jelas karena dia khawatir dipukuli. Namun, jika Tang Wulin hanya untuk membela dan tidak menyerang, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Hitung aku. Yue Zhengyu terbang kembali dari jauh, keempat sayapnya mengepak di belakangnya. Matanya hidup dengan antisipasi. Tang Wulin berkata, baiklah, bawa itu. Xie dan Yue Zhengyu bertukar pandang. Meskipun mereka berdua sering bertengkar, sejak mereka memasuki Akademi Shrek, mereka sebenarnya telah bertarung lebih sering daripada mereka bertarung bersama Tang Wulin. Kerja sama mereka sudah terkemuka. Mata Yue Zhengyu berseri-seri dan nyala api keemasan yang tiba-tiba naik di tempat dia berdiri. Dengan gerakan yang kacau, dia menembak ke arah Tang Wulin seperti bola meriam emas. Dengan matanya yang berkedip, tubuh Tang Wulin berkedip dengan cahaya keemasan. Sisik-sisik menutupi dirinya saat dia melepaskan tubuh naga emasnya. Dia mengangkat tangannya ke bola cahaya keemasan. Boom! Bola api emas yang brilian meledak tetapi tidak hancur. Sebagai gantinya, ia menutup diri di sekitar Tang Wulin seolah-olah itu adalah rahang besar. Itu terbakar panas sekali dan dipenuhi dengan kekuatan cahaya dan api. Ini jelas merupakan peningkatan dalam jiwa bela diri Xie setelah ia menerobos ke-8 cincin dan bergabung dengan kubis aprikot berkobar. Mata Tang Wulin berkedip, dan sisik di tubuhnya tiba-tiba menyala terang. Itu adalah tubuh penguasa naga emasnya. Pada saat itu, cahaya redup muncul diam-diam di belakang lehernya. Itu memangkas tanpa peringatan. Perasaan bahaya memenuhi seluruh keberadaannya. Tang Wulin menerkam ke depan secara refleks dan anggur Blue Silver Emperor yang tak terhitung melesat keluar dari belakangnya secara instan, membuatnya menyerupai landak. Ding! Cahaya di belakangnya tiba-tiba berubah. Cahaya redup itu sepertinya menyembur dengan kecepatan yang nyaris mustahil. Itu menempel di sisi leher Tang Wulin tepat sebelum anggur Blue Silver Emperor menyerang. Saat itu, cahaya di sekitar Tang Wulin tiba-tiba berubah. Pisau tajam yang hampir memotongnya tiba-tiba kembali ke tempat sedetik yang lalu. Bahkan api merah keemasan yang sudah melilit tubuhnya agak mundur. Domain waktu mundur. Wilayah spiritual unik Tang Wulin. 100 sinar cahaya samar muncul di sekelilingnya. Mereka tampaknya ingin membunuhnya dengan memotong-motongnya ketika mereka tiba-tiba berubah dan menyerang ke arahnya. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sinar-sinar ini bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Mereka tampak sangat kacau, tetapi kecepatan serangan mereka terus berubah. Tampaknya tidak mungkin mendeteksi pola mereka. Ekspresi Tang Wulin sedikit berubah. Time backtrack down-nya menguat secara instan, dan setiap serangan melambat sesaat. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan di udara. Dengan suara ledakan yang dalam, dia dengan paksa meninju lubang hitam miniatur menjadi ada. Kekuatan hisap yang kuat datang dari dalamnya dan bilah tajam langsung ditarik. Kecepatan serangan sangat berkurang. Tang Wulin mengulurkan sayap Raja Naga Emas di belakangnya dan dia mulai berputar seperti angin puyuh. Dia menembak ke langit dan bertabrakan dengan paksa dengan Yue Zhengyu, yang turun dari atas. Ada lagi ledakan. Tang Wulin bergetar dan dikirim jatuh dari langit oleh dampaknya. Dia hanya bisa membela dirinya sendiri, dan dia juga telah mengompresi basis kultivasinya sampai sekitar pangkat 8 cincin. Dia tidak menyangka berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika dia terus menggunakan wilayah dan kekuatan rohaninya. Sinar merah keemasan tampaknya mengikuti dari belakang tabrakan dan itu mengenai tubuhnya tanpa ampun. Semua sisiknya diwarnai merah keemasan. Tang Wulin dikirim jatuh karena dampak dan dia jatuh langsung ke permukaan laut. Namun, dia berteriak, bagus. Sinar cahaya redup muncul kembali pada saat itu. Mereka bercampur dengan hujan cahaya, saat sinar yang tak terhitung bergabung dengan pancuran. Beberapa dari mereka tidak biasa dan memiliki aura yang sangat tajam. Lebih khusus lagi, ketajamannya tampak ilusi, seolah-olah itu akan menjadi nyata jika dia tidak memblokir mereka tetapi akan langsung pudar jika dia melakukannya. Mereka sangat aneh dan menyebalkan. Tang Wulin memuji di hatinya. Dia dengan cepat menarik anggur Kaisar Blue Silver yang baru saja dilepaskannya.
Setiap pohon anggur Blue Silver Emperor sepertinya hidup kembali ketika mereka bermain-main di sekelilingnya. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. Itu adalah avatar Blue Silver Emperor. Tang Wulin sepenuhnya tertutup lapisan cahaya kebiruan. Tubuhnya tampaknya telah menjadi tembus cahaya, seperti halnya setiap anggur Blue Silver Emperor. Tidak perlu bagi Tang Wulin untuk mengendalikan mereka. Mereka tersebar di sekelilingnya seolah masing-masing memiliki jenisnya sendiri. Sinar cahaya yang tajam, terlepas dari kecepatan mereka atau apakah mereka asli atau tidak, diblokir oleh tanaman merambat Blue Silver Emperor setiap kali mereka cukup dekat. Serangan mereka dibatalkan. Yue Zhengyu turun lagi. Tubuhnya terbakar dengan api merah keemasan. Keempat sayapnya benar-benar menjulur ke belakang saat mereka menyerap elemen cahaya di udara. Yang menghalanginya adalah perisai besar yang dibentuk oleh tanaman merambat Blue Silver Emperor. Di udara, tubuh Xie tampak memudar keluar masuk. Setiap kali dia muncul kembali, dia ditemani oleh serangan yang sangat tajam. Di sisi lain, serangan Yue Zhengyu dipenuhi dengan kekuatan invasif yang sangat kuat. Salah satunya bekerja di kekosongan sementara yang lain bekerja dalam kenyataan. Mereka bekerja sama dengan indah. Namun, Tang Wulin mengandalkan avatar Blue Silver Emperor-nya. Pohon anggur Blue Silver Kaisar yang berkilauan dan tembus cahaya membentuk pola silang. Mereka tampaknya mampu memblokir serangan duo dengan sangat tepat. Bab 1419, Budidaya Kolektif. Ini adalah perbedaan dalam basis budidaya mereka. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah lama berada di Spirit Domain. Dengan basis kultivasi spiritual seperti itu, dia selalu bisa mengidentifikasi lintasan serangan Xie dan Yue Zhengyu. Di bawah peningkatan avatar Blue Silver Emperor, anggur Blue Silver Emperor-nya sangat kuat, selain memiliki kekuatan Golden Dragon King dan kelumpuhan listrik Fin Thunder celap. Oleh karena itu, dengan setiap bentrokan, dia bisa melemahkan serangan Yue Zhengyu dan Xie. Tidak peduli seberapa sengit mereka berdua pergi ke Tang Wulin, ia mampu menyelesaikan serangan mereka dalam sekejap mata. Pertempuran mereka tampaknya meliputi seluruh langit. Ada kilatan cahaya di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Xie tidak pernah melepaskan kekuatannya sebebas yang dia lakukan pada saat itu. Dia terus bolak-balik antara ruang dan waktu. Setiap kali dia bergerak di antara mereka, Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger-nya menjadi semakin redup, yang berarti mereka menjadi lebih mematikan. Setiap bilah Blue Silver Grace seperti musuhnya, dan setiap bentrokan dengan mereka akan memberinya pemahaman yang lebih dalam. Sepanjang pertempuran, ia belajar bagaimana mencegah dirinya terjerat oleh Kaisar Blue Silver, bagaimana menghadapi kelumpuhan listrik dari atas, dan bagaimana mencari peluang untuk menembus pertahanan Tang Wulin. Ini bukan satu-satunya saat dia mendekati Tang Wulin. Dengan kemampuan Space Time Dragon-nya, dia sudah menemukan peluang untuk mendaratkan serangan. Namun, Time Backtrack Domain Tang Wulin memiliki efek penindasan yang kuat pada dirinya. Setiap kali serangannya hampir mengenai Tang Wulin, itu akan diangkut kembali ke tempat itu sedetik yang lalu. Kemudian, Kaisar Blue Silver justru akan menebus kurangnya pertahanan dan mengambil kesempatannya. Terus terang, ini bukan perasaan yang baik. Namun, justru karena hal inilah dia harus membanting otaknya untuk mencari celah, kesempatan untuk menyerang. Mirip dengan bagaimana Tang Wulin meningkatkan dirinya selama pertempuran lima dewa, cara terbaik bagi seorang guru jiwa untuk meningkatkan dirinya adalah dengan mengalami pertempuran yang sebenarnya di bawah tekanan. Saat ini, Xie sedang mengalami situasi seperti itu. Ini juga terjadi pada Yue Zhengyu. Setelah ia berasimilasi dengan kubis aprikot api, basis budidayanya telah meningkat dengan pesat. Jiwa bela diri malaikat sucinya mengalami peningkatan secara keseluruhan di bawah peningkatan cincin jiwa 100.000 tahun. Kombinasi Light Fire dan Fire Scorching telah membuka jalan baginya yang agak berbeda dari jiwa bela diri malaikat suci asalnya. Dibandingkan dengan jiwa bela diri malaikat suci aslinya, ini lebih menusuk. Invasinya yang berapi-api dan bolak-balik Xie antara ilusi dan kenyataan adalah ancaman besar bagi Tang Wulin. Tanpa baju tempurnya dan mampu melawan ACK, Tang Wulin hanya bisa berurusan dengan mereka berdua dengan Time Backtrack Domain-nya. Karena mereka tidak perlu khawatir tentang serangan balik Tang Wulin, serangan mereka tanpa hambatan. Mereka menaruh hasil dari perbaikan terbaru mereka pada tampilan penuh. Mereka menghubungkan semua titik kekuatan mereka dalam serangan tanpa henti mereka. Bagi mereka,
Ini adalah sensasi yang luar biasa. Kemampuan mereka meningkat perlahan tapi pasti. Tang Wulin juga seorang dermawan. Sebagai orang yang paling ahli dalam serangan, dia telah banyak mengandalkan kekuatan Raja Naga Emas dalam pertempuran yang sebenarnya. Misalnya, dalam pertempuran lima dewa, dia bahkan belum menggunakan keterampilan jiwa ke-8 Blue Silver Emperor-nya. Dia begitu terbiasa menyerang sehingga dia mengabaikan banyak keuntungan yang dimiliki Kaisar Blue Silver. Pada saat itu, dia sepenuhnya berada di pertahanan. Keuletan tubuhnya sangat penting, tetapi ia lebih mengandalkan Kaisar Blue Silver-nya untuk memblokir serangan lawan-lawannya. Dengan cara ini, pemahamannya tentang Kaisar Blue Silver akan semakin dalam. Dia membagi konsentrasinya untuk mengendalikan dua kemampuannya. Domain Time Backtrack-nya dimasukkan ke dalam pertahanan Blue Silver Emperor-nya. Pemahamannya tentang jiwa bela diri utamanya juga semakin dalam. Mereka bertiga memiliki basis budidaya lebih dari 7 cincin. Xie Xie dan Yue Zhengyu sudah mengolah inti jiwa mereka. Kekuatan jiwa mereka datang dalam persediaan yang tak ada habisnya dan pertempuran mereka di permukaan laut berlanjut. Setelah 1 jam, Yue Zhengyu adalah orang pertama yang kelelahan. Dia mengepakkan keempat sayapnya, berubah menjadi bola api dan meninggalkan pertarungan. Pakaian Yue Zhengyu sudah basah kuyup. Aku kalah. Saya kalah. Itu bagus. Dia terengah-engah. Meskipun tubuhnya lelah, matanya sangat cerah. Sebuah bayangan ilusi berkedip dan Xie Xie muncul di sampingnya. Dengan tangan di pinggangnya, dia juga terengah-engah. Itu luar biasa, kakak. Kita harus melakukan ini lebih sering, dengan Anda hanya bertahan dan tidak menyerang. Kami akan bersedia berdebat dengan Anda setiap hari jika ini masalahnya. Petik 2. Tang Wulin menarik kembali Blue Silver Emperor-nya, memperlihatkan tubuh aslinya. Dia tampak normal seperti biasanya, dan napasnya tidak terasa berat. Hanya tatapannya yang tampak agak redup. Ini adalah efek lanjutan dari mengkonsumsi kekuatan spiritualnya dalam jumlah besar. Kamu berharap, aku lelah juga. Sebenarnya, bentrokan langsung Yue Zhengyu tidak banyak ancaman baginya, karena fisik tubuhnya sudah pada tingkat yang ekstrim. Sederhananya, bahkan seorang ahli kuasigot peringkat seperti Raja Underworld Douluo Haluosa bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin dalam hal daya tahan tubuh mereka. Xie Xie adalah orang yang memberinya sakit kepala. Serangannya ada di mana-mana. Ketika dia menggunakan kekuatannya atas waktu dan ruang, itu memberinya serangan kualitas yang tidak terduga. Karena Tang Wulin tidak bisa menyerang, ia harus terus menggunakan Time Backtrack Domain untuk memperbaiki kesalahannya sendiri saat membela diri terhadap serangan Xie Xie. Meskipun basis budidaya Xie Xie belum mencapai 8 cincin, dia telah memberinya cukup banyak masalah. Namun, semakin banyak masalah yang dia hadapi, Tang Wulin yang lebih bahagia merasa. Penguatan teman-temannya adalah kabar baik bagi seluruh Tang Sek dan Shrek. Lagi pula, dia hanya satu orang. Tidak peduli seberapa kuat dia sendirian, situasi yang kurang menguntungkan di benua untuk Sekte Tang dan Akademi Shrek masih akan sangat mempengaruhi perkembangan Sekte Tang. Dengan semakin kuatnya kekuatan teman-temannya, begitu semua Shrek Seven Monsters menjadi ahli peringkat titel Douluo, Tang Wulin percaya bahwa Shrek pasti dapat dibangun kembali dengan kerja keras mereka. Xie Xie terkekeh. Kakak, jangan katakan itu. Lihat, ini sangat membantu kami jika Anda membiarkan kami menyerang sesuka hati kami. Jika Anda menyerang juga, kami tidak akan dapat melawan Anda setelah Anda meluncurkan serangan dari semua sisi. Bukankah itu tidak ada artinya? Jika Anda hanya bertahan tanpa menyerang, semua orang bisa bertahan lebih lama. Bukankah itu hebat? Petik 2. Yue Zhengyu terus mengangguk. Ini adalah salah satu kesempatan langka di mana dia setuju dengan Xie Xie. Dia benar. Kakak, mengapa kita tidak melakukan ini mulai sekarang? Saya pikir ini bagus juga. Sebelum ini, ada beberapa poin di mana saya merasa bahwa asimilasi saya dengan Blazing Apricot Cabage belum sepenuhnya sempurna, tetapi sekarang, semuanya tampaknya terhubung. Jika kita melakukan ini beberapa kali lagi, saya yakin itu akan sangat membantu saya dalam mengasimilasi jiwa roh saya. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Dia berbicara seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam benaknya. Saya pikir kita dapat melanjutkan dengan metode ini, tetapi kita harus membuat beberapa perubahan untuk membuatnya lebih bermanfaat bagi perbaikan kita secara keseluruhan. Setelah Yuanen dan yang lainnya menyelesaikan baju perang mereka, mereka juga harus bergabung. Kenapa kita tidak melakukan ini?
Saya hanya akan bertahan tanpa menyerang 3 kali, dan kemudian kita akan benar-benar bertarung habis-habisan. Itu akan memberi kalian beberapa motivasi juga. Anda tidak akan bisa melepaskan kekuatan Anda sendirian. Sama pentingnya untuk melihat bagaimana Anda menggunakan kemampuan Anda di bawah tekanan. Petik 2. Xie Xie dan Yue Zhengyu bertukar pandang. Kakak, kamu tidak berpikir untuk membalas dendam, kan? Tang Wulin menjawab dengan wajah lurus, apakah saya orang yang seperti itu? Saya melakukan ini untuk keuntungan semua orang. Petik 2. Xie Xie batuk dan menggaruk kepalanya. Kamu tahu, kadang-kadang aku berpikir bahwa kamu cukup licik. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum. Senyumnya membuat Xie Xie menggigil ketika dia melihatnya. Tanpa menunggu Tang Wulin mengatakan sesuatu, Xie Xie sudah berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, ayo lakukan itu. Saya juga berpikir bahwa kita perlu sejumlah tekanan dalam periode waktu ini. Petik 2. Di hari-hari berikutnya, kehidupan mereka menjadi lebih kaya. Mereka tidak memiliki hambatan di permukaan laut. Itu menjadi tempat latihan terbaik mereka. Kapal selam itu akan muncul hampir setiap hari untuk membiarkan mereka keluar untuk budidaya mereka melalui pertempuran. Xie Xie dan Yue Zhengyu bukan satu-satunya peserta. Yang lain perlahan bergabung dalam keributan. Tang Wulin terus mempertahankan dirinya tanpa melawan, dan kadang-kadang dia dikepung. Kekuatan tempur semua orang secara halus tapi pasti meningkat dengan kecepatan yang berkelanjutan. Tang Wulin sendiri juga menstabilkan pangkatnya sendiri melalui sesi pertempuran konstan dan budidaya sendiri. Sepanjang proses ini, waktu berlalu. Mereka semakin dekat ke benua Douluo. Sekte Master, kami telah melakukan kontak dengan Sekte. Pada hari ini, Kapten bertemu Tang Wulin tepat setelah ia kembali dari sesi dengan teman-temannya. Melakukan kontak dengan Sekte Tang berarti bahwa mereka sudah sangat dekat dengan benua Douluo. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, berapa lama sampai kita mencapai pantai? Sang kapten menjawab, kami memiliki sekitar 3 hari. Wakil Aula Balai meminta Anda untuk menghubunginya segera setelah Anda kembali. Sepertinya dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan denganmu. Petik 2. Dada Tang Wulin mengencang. Sesuatu yang mendesak. Apakah Star Luo Empire tidak mampu melawan armada federal kembali? Petik 1. Dia buru-buru pergi ke ruang komunikasi di samping ruang kontrol utama. Kapten menyuruh yang lain pergi. Setelah dia secara pribadi membangun koneksi untuk Tang Wulin, dia meninggalkan ruangan juga. Panggilan tersambung. Dari ujung yang lain terdengar suara Amorous Douluo Zhangxin, Wulin. Ketika Tang Wulin mendengar suaranya, tiba-tiba dia merasa bahwa suara ini sepertinya dipenuhi dengan kelelahan. Yang mulia, ada apa? Apa yang terjadi? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, dia tidak membiarkan emosinya menjadi lebih baik darinya. Setelah mengalami begitu banyak, ia belajar menenangkan dirinya sendiri. Terlepas dari apa situasinya, perasaan cemas tidak akan membantu. Bab 1420, Organisasi yang Mengabaikan. Zhangxin terkekeh di ujung penerima. Jangan khawatir, kalian sudah melakukannya dengan baik kali ini. Armada federal ditahan di Star Luo Empire. Saya mendengar bahwa mereka siap untuk mundur. Awalnya, kedua belah pihak saling bertarung, tetapi karena Star Luo Empire memiliki senjata yang kami sediakan, armada federal menahan diri dari menembak tikus karena takut melanggar fas. Kemudian, armada Dou Spirit Empire muncul pada saat itu dan mereka menembakkan Mother Sun Soul Chaser peringkat 10. Kali ini, salah satu induk federasi telah rusak dan sekarang armada federal telah mundur lebih jauh. Menurut informasi yang kami peroleh dari koneksi kami di Star Luo Empire, tampaknya perang ini tidak akan terjadi. Lagi pula, Chen Xinji tidak akan mengambil risiko kehilangan seluruh pasukannya atau menderita kerusakan jaminan jika dia memulai konflik. Petik 2. Keberuntungan ada di pihak Star Luo Empire untuk saat ini. Entah itu senjata atau personel mereka bisa mengisi mereka dengan cepat. Mereka dapat menggunakan benua sebagai pangkalan mereka dan mempertahankan diri sambil meluncurkan serangan balik. Federasi tentu tidak ingin melihat 3 armada besarnya dihancurkan bahkan jika mereka berhasil merusak kekaisaran bintang Luo. Akan sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan lain untuk meluncurkan serangan lain. Jika ini adalah perang gesekan, Star Luo Empire mungkin akan menang pada akhirnya. Oleh karena itu,
Saya rasa armada federal hanya dapat kembali tanpa menunjukkan apapun untuk diri mereka sendiri kali ini. Lain kali, jika federasi benar-benar ingin menyerang Kekaisaran Bintang Luo, itu akan berada pada skala yang jauh lebih besar dari ini. Namun, mereka perlu lebih banyak waktu untuk bersiap. Saya tidak yakin kapan serangan itu akan terjadi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Amorous Douluo, Tang Wulin menghela nafas lega. Itu berita bagus. Jika kita dapat mencegah perang, maka korban sipil dapat sangat berkurang. Namun, Anda terdengar lelah, Yang Mulia. Apakah ada sesuatu yang lain? Petik 2. Zhang Xin menghela nafas pelan dan berkata dengan datar, Federasi telah mengumumkan bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Ekspresi Tang Wulin membeku. Pikirannya menjadi kosong. Federasi telah menyatakan Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat. Apa artinya ini? Sejak Tang Sekte didirikan 20.000 tahun yang lalu, itu selalu menjadi salah satu sekte paling kuat di benua Douluo. Ada suatu masa ketika pendahulu Sekte Tang, Tang San, memimpin teman-temannya untuk berperang melawan gelombang kejahatan dan bekerja sama dengan dua kekaisaran besar saat itu untuk menggagalkan skema martial Soul Hall. Saat itu, andalan Tang Sekte, Roh Es Douluo Huo Yuhao, telah mendirikan pagoda roh. Dia bahkan melindungi Star Luo Empire dengan kekuatannya sendiri. Namun, 20.000 tahun kemudian, Sekte Tang telah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Ini berarti bahwa seluruh federasi akan menolak Sekte Tang dan kemungkinan besar akan memperlakukannya seperti organisasi musuh seperti Sekte Roh Kudus. Di masa depan, Sekte Tang hanya bisa bertahan dalam gelap dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dunia cahaya. Saya tidak berharap mereka membuat keputusan seperti itu. Nada suara Tang Wulin segera berubah dingin. Sudah lama sejak dia sangat marah. Douluo Amorous terkekeh. Betul, beberapa orang hanya ingin melihat kita mati. Ada perdebatan besar di Parlemen Federal. Fraksi Dov masih bekerja keras untuk bertarung untuk kita, tetapi fraksi Hawk bekerja sama dengan faksi netral untuk menghentikannya. Mereka mengutip partisipasi Anda dalam pertempuran lima dewa di Kekaisaran Bintang Luo dan kemunculan persenjataan modern di dua kekaisaran yang digunakan melawan federasi sebagai alasan mereka, dan parlemen telah menyetujui mosi ini. Petik 2. Tang Wulin berkata dengan suara berat, tapi mereka tidak punya bukti. Dedoris Asmara menjawab dengan jelas, apakah mereka perlu bukti? Juga, sebelum semua ini terjadi, kami sudah memikirkannya. Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika kita dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, kita tidak mudah dikalahkan. Kami akan berbicara lebih banyak setelah Anda kembali. Saya hanya mengatakan ini untuk memberi Anda informasi. Petik 2. Tang Wulin menjawab, bagaimana dengan tentara Dewa Darah? Ada Aula Master dan banyak elit Tang Sekte kami di tentara Dewa Darah. Apa yang kita lakukan sekarang? Dedoris Asmara menjawab, apalagi yang bisa kita lakukan? Federasi berpikir bahwa tentara Dewa Darah tidak lagi membutuhkan kita. Sebelum Parlemen Federal meloloskan mosi ini, mereka telah mengirim para ahli dan beberapa orang dari Pagoda Roh ke tentara Dewa Darah. Mereka ingin menurunkan Hall Master dan anggota kami. The Bright Mirror Douluo telah mengetahui hal ini sebelum mereka datang. Sekarang, Master Hall dan anggota kami telah kembali kepada kami. Posisi mereka akan diambil alih oleh Wakil Guru Pagoda Roh, Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu, dan para ahli Pagoda Roh lainnya yang dipimpin olehnya. Leng Yaozu untuk sementara waktu akan memangku jabatan dari Blood One Battalions Blood One. Petik 2. Tang Wulin secara naluriah mengepalkan tangannya. Selama ribuan tahun, setelah semua kontribusi Tang Sekte ke benua, semuanya tersapu di bawah karpet begitu saja. Ya, seolah-olah kita tidak pernah melakukan apapun. Meskipun Douluo Amorous terdengar sangat tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Tang Wulin masih bisa mendeteksi badai dahsyat yang mengamuk di dalam hatinya. Setelah jeda sedikit, Tang Wulin berkata dengan suara yang dalam, aku akan kembali dalam 3 hari. Douluo yang periang berkata, baiklah. Kami akan membahas lebih banyak ketika Anda kembali. Petik 2. Tang Wulin mengakhiri panggilan. Suasana hatinya yang luar biasa telah benar-benar rusak. Sekte Tang telah berdiri di benua selama 20.000 tahun. Itu telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk perdamaian dan pengembangan benua. Namun, itu sekarang dalam keadaan yang begitu rendah, bagaimana mungkin itu tidak membuatnya merasa sedih? Selain masalah-masalah lain,
pasukan Dewa Darah yang menjaga lorong abisal selama 6.000 tahun telah melibatkan murid Tang Sek yang tak terhitung jumlahnya, memberikan hidup mereka dan menumpahkan darah mereka. Sebagai Blood One, Douluo yang tak berperasaan telah menjaga jalan abisal selama beberapa dekade. Bagaimana Federasi memperlakukan Sekte Tang? Mengenai masalah perjalanannya ke Kekaisaran Bintang Luo, memang benar bahwa dia tidak memikirkan keuntungan Federasi, tetapi dia memikirkan seluruh umat manusia. Terutama ketika ada musuh besar di belakang layar, Sekte Roh Kudus. Jika perang pecah, setiap nyawa yang hilang akan membantu perkembangan Roh Kudus. Sudah terbukti bahwa Pagoda Roh berkolusi dengan kultus Roh Kudus, tetapi Federasi tidak melakukan apa-apa tentang itu. Sebaliknya, Sekte Tang adalah orang yang diperlakukan seperti ini. Organisasi yang masuk akal. Kata-kata itu sangat membebani hatinya. Khusus untuk Tang Sekte, sebuah organisasi dengan sejarah gemilang selama 10.000 tahun, perasaan menyesakkan itu bahkan lebih besar. Ini tentu merupakan pukulan yang sangat besar bagi murid-murid Tang Sekte biasa. Namun, Federasi telah membuat keputusan seperti itu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tinju Tang Wulin mengepal erat. Kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya membakar dengan liar dan tidak mau pergi. Dibandingkan dengan seluruh Federasi, apakah itu yang selamat dari Akademi Shrek atau Sekte Tang, mereka tampak lemah. Kombinasi dari Sekte dan kekuatan Akademi tidak mungkin melawan seluruh Federasi. Itu juga tidak mungkin bagi Sekte Tang untuk membalas dendam pada Federasi untuk alasan apapun. Namun, kemana Sekte Tang akan pergi setelah dicap sebagai organisasi pengkhianat? Bisakah Federasi benar-benar memaksa seluruh Sekte Tang untuk pindah ke Star Luo Empire? Sebenarnya, ketertarikan besar Kerajaan Luo Kekaisaran terhadap Sekte Tang sepenuhnya karena kemajuan Sekte Tang dalam teknologi jiwa. Bahkan jika Sekte Tang pergi ke Kekaisaran Bintang Luo, begitu Kekaisaran Bintang Luo telah berkembang selama beberapa ribu tahun, siapa yang dapat menjamin bahwa hal yang sama tidak akan terjadi lagi? Sangat menyakitkan Tang Wulin sehingga dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Dia tidak bisa melihat masa depan. Selain itu, tidak ada cara bahwa Federasi akan memungkinkan seluruh Sekte Tang untuk pindah ke Star Luo kontinen. Tidak ada keraguan bahwa setelah mendeklarasikan Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat, akan ada serangkaian tindakan antagonis yang diambil terhadap mereka. Kultus Roh Kudus adalah organisasi teroris. Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Mereka tampaknya disamakan. Betapa bodohnya Federasi itu. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasa sangat membenci Federasi. Dia belum memberitahu yang lain tentang informasi ini. Dia memutuskan untuk memikirkan hal ini setelah mereka kembali. Dia tidak pernah berharap bahwa Sekte Tang akan menghadapi keadaan yang mengerikan setelah mereka berurusan dengan ancaman perang. Beban memulihkan Akademi Shrek cukup berat. Sekarang setelah Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, sebagai Master Sekte dan Paviliun-Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, tekanan yang dia rasakan berduri. 3 hari kemudian, kapal selam itu diam-diam meluncur di sepanjang jalan bawah air menuju danau rahasia bawah tanah Tang Sek. Setelah berada di laut dalam waktu yang lama, kaki mereka ditanam di tanah yang kokoh membuat mereka merasa tenang. Namun, Tang Wulin saat ini tidak dapat menghibur emosi ini. Bab 1421, kembali. Pangkalan bawah tanah Tang Sekte di Skycea City sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang tampak berbeda tentang itu. Namun, Tang Wulin samar-samar bisa melihat emosi rumit yang terkandung di mata murid-murid Tang Sekte. Ada kemarahan dan rasa sakit, tetapi lebih dari segalanya, kemarahan dan penghinaan. Ketika mereka melihat Tang Wulin telah kembali, ekspresi mereka sedikit rileks. Mereka memberi hormat kepada Tang Wulin dengan hormat dan memberi hormat dengan tulus. Pertempuran 5 dewa tidak hanya menjadikannya nama di kalangan pejabat tinggi Federasi, tetapi juga menstabilkan statusnya di Sekte Tang. Itu adalah prestasi yang mulia untuk melawan seluruh bangsa sendirian. Ketika video itu dikirim kembali ke Federasi dan dilihat oleh murid-murid Tang Sek, mereka melompat dengan gembira. Mereka akhirnya belajar betapa kuatnya Master Sekte muda mereka yang baru diangkat. Jika mereka dipimpin oleh orang seperti itu, seluruh Sekte Tang akan memiliki harapan. Setelah sebuah insiden di mana Sekte Tang menurun 10.000 tahun yang lalu, ia telah menaruh perhatian besar pada masalah meninggalnya kepemimpinan. Pemimpin setiap generasi akan memelihara banyak darah segar ketika dia masih di masa jayanya.
Kemudian, dia akan memilih yang luar biasa dari antara orang-orang muda untuk menggantikannya. Namun, bencana besar telah mengambil korban besar pada generasi baru Tang Sekte. Meskipun mereka tidak sepenuhnya musnah seperti dalam kasus Akademi Shrek, dampaknya masih besar. Itulah bagaimana Tang Wulin mengambil peran sebagai Sekte Master awal ini. Dengan tindakannya, Tang Wulin telah membuktikan kepada Yang Mulia Douluos Asmara dan tak berperasaan bahwa dia dapat dipercaya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia telah mengalami perubahan total seolah-olah ia dilahirkan kembali. Dia telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, ia juga membawa kembali Roh Kudus Douluo Yali yang sekarang menjadi batas Douluo. Meskipun Akademi Tang Sekte dan Shrek dianiaya di semua sisi, dalam hal kekuatan tempur kelas atas, mereka memiliki 4 batas Douluo, yaitu, Cahaya Gelap Douluo Long Yeiwei, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, Douluo Zhang Xin yang asyik, dan Roh Kudus Douluo Yali. Dalam hal jumlah limit Douluos, mereka masih yang terbaik. Kau kembali, terdengar suara yang familiar. Sesosok muncul diam-diam di hadapan Tang Wulin dan Roh Kudus Douluo yang berjalan di sampingnya. Yang Mulia, ketika Tang Wulin melihatnya, alisnya sedikit mengendur. Apakah orang ini bukan Douluo Zhang Xin Asmara? Zhang Xin menyambut mereka dengan senyum. Dari penampilan luarnya, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia berada di bawah tekanan besar. Aku senang kamu berhasil kembali. Setelah Zhang Xin mengatakan itu, dia berbalik ke Yali dan tersenyum. Yali, selamat. Dia terkejut melihat bahwa Roh Kudus Douluo tidak berubah hanya karena peningkatan basis kultivasinya. Seluruh udara tampaknya telah mengalami transformasi lengkap seolah-olah dia dilahirkan kembali. Meskipun dia mempertahankan surai peraknya, kesepian dan keputusasaan yang pernah terlihat jelas di matanya hilang. Di tempat mereka adalah tatapan yang berkembang, dan dia tampaknya dipenuhi dengan semangat. Kamu terlalu baik, Yang Mulia. Bagaimana Tang Sek? Saya harap semuanya baik-baik saja, kata Yali. Zhang Xin tersenyum datar. Langit belum jatuh pada kita. Sebenarnya, kami tahu bahwa hari seperti itu akan datang cepat atau lambat. Jika mereka akan membombardir Shrek dan Sekte Tang dengan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, apa yang tidak akan mereka lakukan? Mereka tidak akan berhenti untuk menjaga kekuatan di tangan mereka. Mereka berencana untuk membunuh kita dengan memaksa kita kehilangan ketenangan. Petik 2. Yali mengangguk, mereka benar-benar kejam. Pada saat yang sama, mereka terlalu meremehkan kami. Petik 2. Ayo pergi. Kami akan berbicara lebih banyak di dalam. Petik 2. Para murid Sekte Tang yang mengikuti Tang Wulin kedua kekaisaran dibawa ke kamar yang disiapkan untuk mereka. Tidak ada masalah dengan unit naga darah juga. Ketika dia memilih anggota saat itu, dia terutama memilih orang-orang dari antara murid-murid Tang Sekte. Karena itu, yang diperlukan hanyalah menunjukkan mereka ke kamar mereka. Karena Aruheng dan Sima Jinci bukan murid Tang Sek, mereka beristirahat untuk sementara waktu. Di dalam ruang pertemuan markas Tang Sekte di Skysia City, hanya ada Amorous Douluo Zhang Xin, Roh Kudus Douluo Yali dan Shrek Seven Monsters. Setelah menyegel mereka dari luar, Zhang Xin berbicara kepada Tang Wulin, Sekte Master, Anda telah menyelesaikan misi Anda dengan indah kali ini. Saya berani mengatakan bahwa kita telah mencapai tujuan kita. Meskipun armada federal masih menghadapi kekaisaran bintang Luo, saya yakin mereka akan kembali dengan semangat rendah setelah kegagalan mereka. Untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang perang. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada kita. Kekaisaran Luo Star juga mengatakan bahwa kita dapat memindahkan Sekte Tang kapan saja, jika kita mau. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat sedikit kekaguman dalam tatapan Zhang Xin. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Tang telah membantu Star Luo dan Dou Spirit Empires untuk mencegah pecahnya perang dan juga untuk membuat opsi cadangan jika keadaan serba salah di Federasi. Paling tidak, tampaknya pintu Star Luo dan Dou Spirit Empires akan terbuka lebar untuk Sekte Tang. Zhang Xin berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi Sekte Tang tidak akan meninggalkan benua Douluo. Shrek Academy juga tidak. Akar kami ada di sini. Para senior kami melakukan upaya yang tak terukur untuk membawa Tang Sek ke skala dan kemuliaan saat ini. Sebagai penerus mereka, kita tidak bisa membuang fondasi Tang Sekte. Petik 2. Yali mengangguk. Bagaimana situasinya sekarang?
Apakah federasi membuat manuver? Petik 2. Zhang Xin tersenyum tipis. Mereka belum cukup berani untuk mencoba sesuatu yang drastis. Mereka jelas tahu apa yang dimiliki Sekte Tang. Mereka tidak dapat menanggung konsekuensi dari Sekte Tang yang sebenarnya menjadi organisasi yang benar-benar pengkhianatan atau bahkan organisasi teroris. Petik 2. Dia benar. Sekte Tang kaya akan sumber daya. Ini terbukti dari senjata yang dipasok kedua kekaisaran yang cukup untuk menjaga armada federal. Jika Sekte Tang berusaha membalas dendam kepada federasi tanpa peduli akan konsekuensinya, itu bukan harga yang siap dibayar oleh federasi. Zhang Xin melanjutkan, untuk saat ini, mereka hanya meningkatkan tekanan pada kita. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi dan membekukan sumber daya kami. Pada saat yang sama, mereka mencari basis kami. Mereka telah menemukan 3 sejauh ini, tetapi karena kami siap, kerugian kami minimal. Petik 2. Yali berkata, itu bagus. Jadi, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Yang Mulia? Petik 2. Zhang Xin mengarahkan pandangannya ke arah Tang Wulin. Itu akan sampai pada Sekte Master untuk memutuskan. Tang Wulin sedikit terkejut. Zhang Xin berkata dengan pasti, tentu saja, itu kamu. Anda adalah pengambil keputusan untuk Sekte Tang sekarang. Tentu, kaulah yang harus memutuskan arah Sekte. Kami akan mendukung Anda, Kita semua menyaksikan laju pertumbuhan Anda dalam 1 tahun terakhir ini. Sejujurnya, Anda bahkan telah melampaui harapan kami. Peningkatan dramatis seperti itu jarang terjadi bahkan di antara para pendahulu kita. Ini berarti bahwa kami telah membuat pilihan yang tepat. Apalagi popularitas Anda di kalangan sekte sudah cukup tinggi. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk memimpin semua orang untuk mengambil tang sekte dan srek kekejayaan mereka sebelumnya. Kami akan membantu Anda dengan semua yang kami miliki. Anda tidak dapat mundur, tetapi hanya bergerak maju sekarang. Potensi Anda mulai sepenuhnya tidak terurus, dan sekarang saatnya Anda menunjukkannya sebagai pemimpin sekte tersebut. Cao Dezi mengatakan kepada saya bahwa Anda berbeda dari orang lain. Semakin besar tekanan di bahu Anda, semakin besar energi yang Anda keluarkan. Kami berharap Anda dapat terus melakukan ini di masa depan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit. Yang Mulia, dalam situasi ini, karena saya belum sepenuhnya akrab dengan Sekte Tang, saya. Jangan takut menghadapi kesulitan, Zhang Xin memotongnya. Pikirkan baik-baik. Ketika Anda membuat keputusan, kami akan membantu untuk melihat apakah itu mungkin. Petik 2. Tang Wulin melihat tatapannya yang dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bersandar di kursinya dan menutup matanya. Otaknya mulai masuk ke gear. Tanpa ragu, situasinya tidak hanya akan membuatnya sulit untuk membangun kembali Akademi Srek tetapi juga mengancam keberadaan Tang Sekte. Apa yang harus dihadapi Akademi Sekte Tang dan Srek adalah kekuatan seluruh federasi, pagoda roh, dan pemujaan roh kudus dalam bayang-bayang. Partai-partai gabungan ini membentuk kekuatan yang tangguh. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melawan roh kudus sendirian. Di atas semua itu, federasi mengendalikan tentara yang luas dan teknologi jiwa yang maju. Zhang Xin tidak banyak bicara, tetapi hanya menunggu dalam diam. Yang lain memfokuskan mata mereka pada Tang Wulin juga. Menatapnya dengan lembut, wajah Yali dipenuhi dengan dorongan. Dia secara pribadi menyaksikan pertumbuhan Tang Wulin sepanjang tahun. Tingkat peningkatannya benar-benar melebihi harapannya. Dia tumbuh begitu cepat, itu benar-benar terasa tidak nyata. Dia menganggap bahwa bahkan Zhang Xin tidak bisa mengatakan bahwa Tang Wulin sudah memiliki kekuatan gelar Douluo. Juga dia tidak menyadari pemandangan luar biasa yang dia giatkan di lautan. Alasan bahwa perang dicegah bukan hanya senjata Tang Sekte, tetapi juga karena dia, sebagai Sekte Master mereka, telah menghentikan armada federal. Tang Wulin saat ini memiliki kekuatan spiritual ranah domain roh. Bahkan limit Douluo akan kesulitan membedakan basis budidaya Tang Wulin. Setelah jeda yang lama, Tang Wulin membuka kembali matanya. Kegelisahan di matanya hilang dan digantikan oleh ketenangan yang stabil. Yang Mulia, saya pikir kita harus menyesuaikan prioritas kita mengingat situasi kita saat ini. Tidak peduli bagaimana kita memutuskan untuk menghadapi serangan dari Federasi dan Pagoda Roh, pertama-tama kita harus menyingkirkan tuduhan bahwa kita adalah organisasi pengkhianat. Kami tidak mampu dilihat dalam cahaya seperti itu. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Zhang Xin.
Bab 1422, Membangun Kembali Shrek Academy. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin sekarang, tetapi kita harus mencari peluang. Ada kebebasan berbicara di federasi. Parlemen mungkin dapat mengambil keputusan, tetapi seringkali, opini publik juga efektif dalam menyampaikan pesan. Kita perlu menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa Sekte Tang bukan organisasi pengkhianat. Sebelum kesempatan ini muncul, kita harus bekerja keras untuk mengembangkan diri. Kita harus mengurangi kerugian kita sebanyak yang kita bisa setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Petik 2. Pernyataan Tang Wulin sesuai dengan standar masyarakat dan tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Zhang Xin mengangguk, sedikit kekecewaan di matanya. Selain itu, saya harus melakukan hal lain. Tang Wulin sedikit meningkatkan volumenya. Tekad dan kepercayaan diri muncul kembali di matanya yang sedikit hilang. Oh, Zhang Xin mengangkat alisnya. Apa yang harus Anda lakukan? Tang Wulin menanggapi tanpa ragu-ragu, rebuild Shrek Academy. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka melotot. Roh Kudus Douluo tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela, bagaimana kita membangun kembali akademi dalam situasi ini. Tang Wulin menjawab dengan suara yang dalam, meskipun Federatium telah menyatakan Tang Sekte sebagai organisasi pengkhianat, mereka tidak dapat melakukan hal yang sama pada Shrek. Juga, akademi adalah korban dari serangan teroris. Paling tidak, kami dapat secara terbuka menyatakan rencana kami untuk membangun kembali Shrek. Danau Dewa Laut yang terbentuk setelah ledakan kota Shrek adalah milik Shrek. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi, saya ingin bertanya pada kedua yang mulia, jika seseorang membuat panggilan klarifikasi dari dalam Shrek Academy untuk mengumumkan rencana untuk membangun kembali Shrek, apa reaksinya nantinya? Petik 2. Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur, sebelum itu, kita akan menjadi musuh publik, kan? Tang Wulin tersenyum datar, itulah yang saya inginkan. Kita hanya bisa menjadi pusat perhatian jika kita adalah musuh publik. Bahkan jika pejabat tinggi di federasi tahu bahwa Sekte Tang adalah satu dengan Shrek, mereka tidak dapat mendeklarasikan Akademi Shrek sebagai organisasi pengkhianat. Juga, Akademi Shrek memiliki alumni di seluruh dunia. Setelah kami mengumumkan rencana untuk membangun kembali akademi, saya yakin kami akan dapat memperoleh dukungan. Kami bukan lagi Shrek Seven Monsters yang sebelumnya. Kami sekarang memiliki hak untuk membangun kembali Shrek. Selain mengumumkan bahwa kami akan membangun kembali akademi, kami juga harus mengajukan aplikasi ke federasi untuk dukungan mereka. Petik 2. Melihat Tang Wulin, wajah Zhang Xin berubah lagi. Meskipun dia memiliki beberapa rencana sendiri, mereka pasti tidak seberani yang diusulkan Tang Wulin. Namun, ketika dia memikirkannya pada level yang lebih dalam, dia memperhatikan bahwa mungkin bukan hal yang buruk untuk memilih membangun kembali Shrek pada saat ini. Tang Wulin dan teman-temannya telah tumbuh dan tidak lagi lemah seperti dulu. Ketika berdiri, Pagoda Roh dicurigai berkolusi dengan kultus Roh Kudus dan telah menderita pukulan yang cukup besar dalam opini publik. Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Armada Federal gagal menyelesaikan misi mereka dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar bertarung. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan bahwa federasi dilemparkan oleh angin dan hujan. Jika mereka mengumumkan bahwa mereka akan membangun kembali Shrek pada saat ini, setidaknya mereka dapat memantapkan diri di mata publik. Bahkan Pagoda Roh tidak bisa dengan terang-terangan melawan Akademi Shrek. Ada poin penting lain yang juga disembunyikan dalam bayang-bayang, dan itu adalah Roh Kudus. Tanpa ragu, perang itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan terjadi. Bahkan para ahli di pangkat Raja Dunia bawah Douluo Haluosa ditempatkan di Star Luo Empire. Ini berarti bahwa sebagian besar pasukan Roh Kudus akan berada di Kekaisaran Bintang Luo. Mereka akan mendapat manfaat dari tingginya jumlah kematian setelah perang meletus. Meskipun perang belum benar-benar dimulai, agen mereka pasti sudah ada di sana. Jarak antara kekaisaran jauh, jadi mereka perlu waktu untuk kembali. Bahkan jika kekuatan Roh Kudus yang tersisa itu hebat, Akademi Shrek memiliki 4 limit Douluos di pihak mereka. Jelas bahwa tidaklah mudah bagi kultus Roh Kudus untuk menghancurkan Shrek dengan kekuatan apapun yang mereka tinggalkan di federasi. Bahkan jika Pagoda Roh ingin membantu pemujaan Roh Kudus, mereka tentu tidak akan mengambil risiko itu sementara berada di bawah pengawasan publik. Jika benar-benar ditemukan bahwa mereka membantu pemujaan Roh Kudus dalam menyerang Akademi Shrek,
mereka tidak akan dapat menghindari dicurigai terlibat dalam kehancuran kota Shrek. Tidak peduli seberapa ambisius Qiangu Dongfeng, dia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Begitu proses pembangunan kembali Shrek telah dimulai dan distabilkan, tentu akan mendapat dukungan dari alumni Shrek Academy yang tersebar di seluruh benua. Ketika waktu itu tiba, Akademi Shrek akan menarik perhatian publik dan tekanan pada Tang Sekte akan sangat berkurang. Tindakan ini tampaknya berisiko, tetapi juga tampak layak. Yali berkata, Wulin, membangun kembali Shrek sama pentingnya. Kita harus merencanakan untuk jangka panjang. Begitu kita mulai membangun kembali dan mengekspos diri kita kepada dunia, kita pasti akan menjadi pusat perhatian semua orang. Kami akan berada di bawah tekanan besar selama periode itu. Juga, identitas Anda sebagai Master Sekte Tang Sekte telah terungkap. Begitu kamu muncul, kamu mungkin bisa diurus oleh federasi. Petik 2. Tang Wulin tersenyum tipis ketika dia menjawab dengan percaya diri, kita harus melangkah dengan hati-hati. Saya punya rencana dalam pikiran. Deklarasi Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat telah datang terlalu tiba-tiba. Seluruh Douluo benua mendiskusikan masalah ini dengan panas. Bagaimanapun, Sekte Tang telah ada sejak lama, lama sekali. Itu adalah satu hal untuk menekan mereka secara diam-diam, tetapi itu adalah masalah lain untuk secara terbuka menuduh mereka sebagai pengkhianat. Publik dengan tegas menyatakan keberatan mereka. Mereka menuntut bukti dari parlemen bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Namun, mudah bagi federasi untuk menyalahkan Sekte Tang. Tang Wulin mewakili Sekte Tang dan telah muncul di Kekaisaran Luostar. Dilaporkan bahwa serangan menggunakan amunisi jiwa tetap yang kuat diluncurkan terhadap armada federal di Kekaisaran Luostar. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa federasi tidak memiliki bukti konkret yang menunjukkan bahwa amunisi jiwa tetap dipasok oleh Sekte Tang. Meski begitu, Parlemen Federal telah memberikan banyak bukti. Misalnya, pecahan yang dikumpulkan dari amunisi jiwa tetap mengandung merek Tang Sek. Sebenarnya, itu tidak mungkin. Bahkan jika Sekte Tang benar-benar memiliki sarana, mereka pasti tidak akan meninggalkan jejak. Namun demikian, Parlemen telah memilih untuk membuat klaim semacam itu. Mereka masih tidak berani mengambil langkah drastis, tetapi semua cabang Tang Sekte disuruh tutup. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan komersial atau publik, dan semua murid diperintahkan untuk meninggalkan sekte. Setidaknya, federasi tampaknya tidak cukup berani untuk menyerang Sekte Tang, takut akan serangan balasan yang kuat. Pagoda Roh juga telah menyatakan dukungan penuh mereka untuk parlemen. Siapapun dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan balas dendam terhadap Sekte Tang karena mengungkap kolusi mereka dengan Roh Kudus. Situasi yang awalnya tenang di benua itu tiba-tiba menjadi seperti laut yang menderu. Kekuatan besar sekarang memilih untuk menunggu dan melihat. Di parlemen, karena protes keras dari fraksi DOF, tidak ada tindakan radikal yang diambil terhadap Sekte Tang. Namun, berbagai dermaga dan pelabuhan dikunci dan inspeksi dilakukan untuk mencegah Tang Sekte meninggalkan benua Douluo untuk kerajaan Luostar. Banyak organisasi yang dekat dengan Sekte Tang diam-diam berkecil hati. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, Sekte Tang jelas akan menurun. Mereka tidak bisa tampil di depan umum dan dikunci ketat. Itu wajar bagi yang lain untuk kehilangan kepercayaan pada Sekte Tang. Meskipun federasi tidak mengambil tindakan langsung terhadap sekte tersebut, sebuah deklarasi seperti ini tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada Sekte Tang. Situasi ini mirip dengan memotong daging dengan pisau tumpul. Federasi berencana untuk mempengaruhi moral para murid Sekte Tang melalui opini publik dan secara bertahap bekerja menuju tujuan akhir membubarkan sekte. Dibandingkan dengan itu, Pagoda Roh telah membuat dirinya sibuk. Itu terlibat dalam berbagai kegiatan amal, sumbangan, dan bahkan merekrut banyak warga sipil. Mereka menyumbangkan jiwa roh kepada militer dan memberikan tiket masuk gratis ke platform kenaikan roh, antara lain. Setiap tindakan yang mereka lakukan adalah mengarahkan opini publik ke arah yang mereka inginkan. Bab 1423, Saudara Yaping. Sebagai salah satu pendukung fraksi elang parlemen, arah opini publik secara bertahap condong ke arah Pagoda Roh. Di sisi lain, para prajurit garis depan militer tidak punya pilihan selain mundur sementara karena mereka benar-benar tidak dapat berperang. Ini karena penilaian bahwa jika kedua belah pihak terlibat dalam serangan aktif, armada federal juga akan bingung.
Mereka mungkin akhirnya benar-benar dikalahkan pada akhirnya tanpa persediaan yang memadai dan karena tentara yang datang tanpa akhir dari Star Luo Empire dan Dou Spirit Empire. Meskipun kekuatan federasi, mereka tidak bisa menahan kehilangan 3 armada besar mereka. Jadi mereka hanya bisa sementara kembali setelah pertimbangan yang cermat. Fraksi Hawk sudah datang dengan saran yang lebih radikal seperti memobilisasi amunisi jiwa peringkat tetap God Killer terakhir dari Federasi untuk benar-benar menghancurkan garis pertahanan Star Luo Empire. Namun, bahkan pendukung internal fraksi Hawk tidak mungkin menyetujui taktik perang yang merusak seperti itu. Itu secara alami tetap sebagai diskusi yang nyaman. Tang Sekte membayar harga dengan terdaftar sebagai organisasi pengkhianat dari Federasi untuk menyelesaikan perang pada akhirnya. Di Danau Dewa Laut, air danau yang jernih beriak ketika angin lembut bertiup di permukaan air dan menghasilkan gelombang riak yang lembut. Itu seharusnya menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Namun, bahkan tidak ada helai rumput yang bisa tumbuh di daerah sekitar kolam besar air danau biru jernih ini. Ini adalah hasil dari implikasi negatif yang dibawa oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Menurut pengukuran resmi Federasi, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer meninggalkan sejumlah besar energi penghancur yang tersisa dengan radiasi yang sangat kuat. Area seluas 3.000 meter di sekitar Danau Dewa Laut tidak akan cocok untuk pertumbuhan bentuk kehidupan apapun. Di sisi lain, tingkat radiasi sisa sangat mungkin bertahan selama 1.000 tahun. Ini adalah bagian yang paling mengerikan dari menggunakan amunisi jiwa tetap tingkat God Killer. Jika orang biasa tinggal di wilayah ini, orang itu akan jatuh sakit segera dan itu bahkan dapat menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa. Penguasa jiwa memiliki resistensi yang jauh lebih kuat tetapi mereka tidak akan cocok untuk tinggal di tempat ini karena kesehatan mereka juga akan terpengaruh. Seorang penjelajah jiwa perlahan-lahan melaju di hutan belantara di tepi danau. 5 orang duduk di dalam mobil. Ada 2 pria dan 3 wanita yang tampaknya berusia di atas 20. Kaca tebal dan sistem sirkulasi internal mobil secara efektif melindungi mereka dari energi destruktif dan radiasi di luar. Itu benar-benar terlihat luar biasa. Hanya saja itu tampak sedikit menakutkan. Fakta bahwa tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan yang bisa dilihat di sini mengerikan. Di dalam mobil, seorang gadis muda dengan rambutnya diikat kuncir kuda kagum. Betul, inilah alasan mengapa kita harus berperang. Kita tidak bisa mentolerir keberadaan senjata sejauh ini. Kalau tidak, ini adalah hasil ketika seseorang kehilangan kendali, kata pemuda yang mengemudikan mobil dengan benar. Pemuda yang duduk di sebelah pengemudi secara emosional menghela nafas. Itu benar-benar sia-sia. Shrek Academy awalnya terletak di tempat ini. Itu adalah akademi nomor 1 di benua itu. Ketika saya masih muda, impian terbesar saya adalah menjadi murid Akademi Shrek. Ini hanyalah puncak dari mimpi seumur hidup seseorang untuk lulus dari Shrek. Itu menandakan bahwa orang itu pasti akan berkembang dalam hidup. Petik 2. Ada 3 gadis yang duduk di kursi belakang. Gadis berwajah bayi duduk di samping gadis itu dengan kuncir kuda mencibir bibirnya. Tidak semudah yang kamu pikirkan. Seseorang harus menjalani ujian ketat agar diterima di Shrek Academy. Selain itu, masih ada mekanisme eliminasi bagi mereka yang diterima di akademi. Akademi tidak memaksakan aturan apapun seperti apa yang harus dipelajari atau seseorang harus bekerja keras pada sesuatu dengan paksa. Namun, seseorang akan dihilangkan cepat atau lambat jika mereka tidak bekerja keras. Dikatakan sebagai tanah suci para penguasa jiwa. Bahkan jika seseorang tidak mendapat nilai bagus dalam ujian akademi, jika seseorang dapat bertahan sampai lulus dan meninggalkan akademi, maka orang akan menemukan bahwa dunia di luar sebenarnya sangat santai. Petik 2. Ada seorang gadis muda dengan rambut panjang yang tersampir di punggungnya, duduk di sisi lain gadis berwajah bayi itu. Dia juga yang tercantuk di antara ketiga gadis itu. Dia dengan lembut menghela nafas dan bertanya, "Ying Ying, ayahmu lulus dari Akademi Shrek, kan?" Betul, itu prestasi paling membanggakan dalam hidupnya. Saudaramu juga, kan? Hanya saja, pada titik ini, gadis berwajah bayi bernama Ying Ying memiliki wajah redup. Mata gadis cantik dengan rambut panjang itu memerah. Dia terisak. Kakaknya adalah salah satu siswa yang belajar di Shrek Academy. Dia seharusnya menjadi kebanggaan keluarga, namun dia telah binasa bersama dengan seluruh Akademi Shrek dalam bencana besar itu.
Tujuan dari perjalanan mereka ke Danau Dewa Laut adalah untuk mengunjungi tempat itu sehingga dia dapat memberikan penghormatan. Keempat orang lainnya ada di sini untuk menemaninya. Mereka adalah teman sekelasnya. Yaping, jangan sedih. Sudah begitu lama, para pembunuh itu pasti akan mati sebelum waktunya. Gadis yang dikuncir kuda itu dengan cepat berusaha menghiburnya. Terima kasih. Yaping mengerutkan bibir merahnya. Pandangannya tertuju pada Danau Dewa Laut di luar selama ini. Hanya beberapa waktu yang lalu, tempat ini dulunya adalah kota nomor 1 di benua itu. Akademi nomor 1 di benua itu terletak di sini. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana seluruh keluarga begitu bersemangat saat mengetahui bahwa kakaknya diterima di Akademi Shrek saat itu. Kakaknya berusaha keras untuk terus bekerja keras meningkatkan dirinya di akademi. Kekayaan alaminya sangat luar biasa dan dia mengandalkan upaya kerasnya untuk mendapatkan tempat di pengadilan dalam. Tindakan mendapatkan tempat di pengadilan dalam menandakan bahwa orang itu bisa tetap berada di Akademi Shrek di masa depan. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh keluarga untuk memiliki seseorang yang mampu mencapai ini dalam keluarga mereka. Namun siapa yang tahu bahwa bencana besar akan tiba-tiba menimpanya pada hari itu juga. Seluruh keluarga dipenuhi dengan rasa tidak percaya setelah mengetahui berita tentang Shrek Academy yang diledakkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer. Ibunya bahkan pingsan karena kaget. Ayahnya menua semalaman sementara ibunya menghabiskan setiap hari dengan air mata mengalir di wajahnya karena kehilangan putranya. Siapa yang akan tahu bahwa Akademi nomor 1 yang telah ada di benua itu selama 20.000 tahun akan lenyap begitu saja. Ada juga kerabat dekat mereka yang tewas bersama dengan Akademi. Apakah kalian semua berpikir bahwa ini adalah tindakan pagoda roh? Bocah yang mengendarai senapan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bocah yang duduk di kursi pengemudi menoleh ke samping dan meliriknya. Awasi kata-katamu. Spirit pagoda sangat berpengaruh seperti matahari di tengah hari saat ini. Tidak apa-apa bagi kita untuk berdiskusi dengan nyaman untuk diri kita sendiri, tetapi jangan Anda hanya mengatakan itu dengan keras ketika Anda berada di luar. Pemuda yang mengendarai senapan mengejek. Menurutku, ini tentu saja adalah tindakan pagoda roh. Bagaimana Roh Kudus dapat memperoleh amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer dengan mudah tanpa bantuan mereka? Saya mendengar bahwa spirit pagoda menerima keuntungan terbesar sebagai akibat dari penghancuran markas Tang Sek dan Akademi Shrek. Dari 3 organisasi besar di benua itu, hanya spirit pagoda yang tersisa sekarang. Ini adalah monopoli dari sebuah klik tunggal. Jika bukan markas yang dihancurkan, saya tidak berpikir bahwa parlemen akan memiliki keberanian untuk mengumumkan Tang Sekte sebagai organisasi pengkhianat dari federasi. Petik 2. Baiklah. Anda mengatakan itu tetapi jika spirit pagoda mengirimkan permintaan untuk mengundang Anda bekerja untuk mereka, tidakkah Anda akan menyetujuinya? Kata gadis berkuncir kuda dengan nada yang tidak menyenangkan. Bocah yang mengendarai senapan tertegun sejenak dan kemudian menjawab dengan ekspresi yang agak canggung. Tentu saja tidak. Meskipun dia berkata seperti itu, semua orang bisa tahu bahwa kata-katanya tidak tulus. Tidak ada tempat lain sepopuler spirit pagoda sekarang, terutama setelah mereka mengumumkan bahwa mereka akan merekrut dan mempekerjakan orang biasa sebagai staf mereka. Mereka sekarang terkenal luar biasa. Yaping tidak memperhatikan pembicaraan antara teman-temannya selama ini. Dia tampak melihat siluet kakaknya ketika dia melihat Danau Dewa Laut yang sejelas cermin di luar. Matanya berangsur-angsur menyatu dari air matanya sementara dunia di luar jendela dalam pandangannya kabur juga. Namun pada saat inilah dia tiba-tiba terpana. Dia menyaksikan seorang pria tiba-tiba bosan keluar dari permukaan Danau Dewa Laut yang tidak seharusnya mengandung tanda-tanda kehidupan. Pria itu mengenakan jubah putih. Dia memiliki penampilan yang sangat tampan dan rambut panjang yang tergerai. Dia tergantung di permukaan danau seperti itu. Yaping tanpa sadar mengangkat tangannya dan menghapus air mata di wajahnya. Mungkinkah matanya menipu dia karena dia sangat merindukan kakaknya? Pada saat berikutnya, dia menyeka air matanya dan mengarahkan pandangannya ke pemandangan sekali lagi untuk menemukan bahwa dia masih bisa melihat siluet di sana. Tidak hanya itu, siluet perlahan melayang ke udara. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan cahaya redup. Rasanya seolah-olah dia telah berubah menjadi inti antara langit dan bumi. Apa itu tadi? Lihat, bocah yang mengendarai senapan adalah orang kedua yang memperhatikan pemandangan aneh ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras.
Bocah yang duduk di kursi pengemudi membanting rem keras dan menghentikan mobil bajak. Tatapan 5 orang secara bersamaan diproyeksikan ke permukaan Danau Dewa Laut. Mereka menatap dengan bingung pada bayangan yang tak terduga. Siapa orang itu? Bocah laki-laki yang mengendarai senapan membeli alat fotografi yang dia bawa dan mengangkatnya untuk mengambil foto ke arah danau. Pemuda berjubah putih yang naik di udara mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah langit. Aliran cahaya putih yang menusuk tiba-tiba melonjak ke langit dengan cara yang mirip dengan menembus langit dan bumi dalam sepersekian detik. Lebih mengejutkan lagi bahwa Danau Dewa Laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dengan ombak untuk menopang beratnya dan mengirimnya 100 meter jauhnya ke langit. Pria berjubah putih itu meraih udara tipis dan tiba-tiba menyulap tombak putih di tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan sombong tak berujung terdengar segera setelah sebelum menyebar ke segala arah. Mulai hari ini dan seterusnya, Shrek akan dibangun kembali. Bab 1424, Shrek. Shrek, suaranya tidak bisa dianggap keras tetapi setiap orang yang duduk di dalam mobil bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak hanya itu, suara itu bergema dengan diameter 1000 km dengan Sea God Lake sebagai pusatnya. Kecemerlangan pijar yang intens dipancarkan dari tombak di tangan pemuda berjubah putih. Ujung tombak menyapu langit untuk menerangi seluruh langit. Bahkan lebih mengejutkan lagi bahwa matahari tampaknya telah meredup segera setelah ujung tombak naik ke langit. Aura destruktif di Danau Dewa Laut ditekan dengan cara yang jelas. Pada saat berikutnya, cahaya putih melintas dan menembak ke arah pantai barat Danau Dewa Laut. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan gemuruh yang menggulingkan bukit dan menggoncangkan bumi. Tanah itu terbuka dan sebuah lubang raksasa muncul ke arah itu. Dari arah Yaping, tidak mungkin mereka bisa melihat situasi di pantai barat, namun suara itu bergema di telinga mereka dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Berkendara, cepat. Berkendaralah, cepat. Yaping berteriak keras dan mencondongkan tubuh ke depan untuk meraih bahu bocah itu di kursi pengemudi. Baik-baik saja maka, saya merasa seperti kita akan menyaksikan peristiwa yang mengesankan di sini. Mereka semua adalah anak muda dan disebut anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka tidak akan datang ke Danau Dewa Laut jika mereka kurang berani. Yaping mengepalkan tangannya dengan penuh kegembiraan. Membangun kembali Shrek. Apakah mereka membangun kembali Akademi Shrek? Siapa orang itu? Dia nampak seperti orang yang sangat kuat. Jika Shrek akan dibangun kembali, maka itu berarti seseorang dari Akademi Shrek masih hidup. Apakah kakaknya masih hidup? Penjelajah itu dengan cepat melaju ke depan di jalan bergelombang ke arah di mana siluet putih mendarat di tanah. Namun, Danau Dewa Laut benar-benar terlalu besar. Selain permukaan tanah yang kasar, mereka tidak bisa mengendarai mobil terlalu cepat. Di sisi lain, ada lebih dari hanya sekelompok orang yang mendengar suara yang sangat jelas pada saat yang tepat ini. Mereka mendengarnya, begitu juga orang-orang di dalam markas Spirit Pagoda yang terletak tidak terlalu jauh dari Danau Dewa Laut. Apa? Qiangu Dongfeng seharusnya terlibat dalam budidaya pintu tertutup di ruang belakang tapi dia segera terbangun. Orang harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya jika bukan karena masalah besar ketika dia terlibat dalam kultivasi tertutup. Shrek akan dibangun kembali. Aku tidak mungkin salah dengar, kan? Tatapan Qiangu Dongfeng menjadi kabur dalam sepersekian detik sementara ekspresi wajahnya berubah sangat berlimpah. Bagaimana itu mungkin? Akademi Shrek sudah benar-benar jatuh ketika diledakkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Bagaimana mungkin itu masih ada? Qiangu Dongfeng tenang dengan cepat setelah kejutan sesaat. Dia telah mengirim profesional untuk mensurvei situasi dengan Sea God Lake sebelumnya. Danau itu sudah benar-benar tidak cocok untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia. Manusia masih dibutuhkan untuk membangun kembali Shrek. Siapa yang sebenarnya berencana untuk membangun kembali Akademi Shrek? Dia segera mengirim perintah untuk mengirim pasukan roh guru Spirit Pagoda. Mereka harus segera berangkat dan menuju ke Danau Dewa Laut. Tidak hanya Spirit Pagoda, segala macam pejabat pemerintah dan pasukan besar juga telah menerima berita itu. Tiba-tiba, Danau Dewa Laut yang telah lama mati dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang. Sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 1000 meter dan kedalaman 30 meter terlihat. Siluet putih terbang entah dari mana dan naik ke udara. Dia melihat lubang yang dalam di bawah dirinya dan mengangguk sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Itu sudah cukup untuk digunakan sebagai fondasi. Itu saja untuk saat ini.
Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menyalakan komunikator jiwa yang terpasang di pergelangan tangannya. Kamu bisa mulai transportasi sekarang. Dia memegang tombak di tangannya saat dia tetap menggantung di udara. Dia melihat ke arah lubang yang dalam di bawah dirinya diam-diam sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat danau dewa laut yang membentang sejauh mata memandang. Dia tidak bisa menahan perasaan gelombang emosi di hatinya. Shrek akan dibangun kembali. Setiap dari mereka telah mengantisipasi kedatangan momen ini terlalu lama. Petik 1. Langkah selanjutnya adalah menunggu kedatangan orang. Penjelajah itu melaju semakin dekat. Pemuda yang mengendarai senapan mengangkat tangannya dan menunjuk ke jendela. Lihat, cepat. Orang itu, dia di sana. Kami akan pergi ke tempat itu. Petik 2. Penjelajah itu dengan cepat mendekat sementara lubang dalam raksasa di depan mulai muncul dalam bidang visual mereka juga. Ya dewa, bisakah manusia melakukan itu? Mungkinkah itu dilakukan olehnya? Siapa dia? Gadis berekor kuda itu berbicara dengan cepat ketika dia menyuarakan pertanyaan dalam hatinya seperti senjata api cepat. Penjelajah berhenti. Yaping sudah lupa tentang radiasi destruktif di luar. Dia dengan cepat mendorong membuka pintu mobil sebelum dia berlari keluar. Semua orang turun dari mobil berturut-turut juga. Namun, mereka datang dengan persiapan matang. Mereka mengenakan pakaian pelindung radiasi yang dibawa di dalam mobil. Ying-Ying berlari mengejar Yaping. Tunggu, Yaping. Kenakan pakaian pelindung radiasi dulu. Petik 2. Senior, Yaping tidak bisa memedulikan ini lagi. Rasa harapan yang kuat muncul dalam hatinya setelah menyaksikan adegan aneh itu. Meskipun dia sangat sadar bahwa itu mungkin hanya harapan yang tidak jelas, dia lebih suka berpegang pada gumpalan harapan ini daripada rela menyerah. Senior, dia menangkupkan tangan di depan mulutnya ke dalam bentuk amplifier sebelum dia berteriak keras kepada pemuda berjubah putih di udara. Ying-Ying sudah menyusulnya. Pada saat yang sama, dia membantu mengenakan pakaian pelindung radiasi pada tubuh Yaping. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pemuda berjubah putih di langit. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa melihat penampilannya yang sangat tampan. Dia hanyalah idola yang sempurna di hati para gadis muda. Selain itu, dia bahkan menunjukkan kemampuan yang sangat kuat. Bagaimana mungkin gadis-gadis muda ini tidak dipenuhi dengan kegembiraan saat bertemu dengan pria seperti ini? Kelima pemuda mengangkat kepala untuk melihat pemuda berjubah putih di langit. Mereka tidak takut sama sekali karena orang itu berteriak tentang membangun kembali Shrek sebelumnya. Orang-orang muda ini tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena mereka telah mendengarkan cerita tentang Shrek sejak mereka masih muda dan mereka hanya merasakan kekaguman dan kerinduan terhadap Akademi Shrek. Siapa kamu? Sebuah suara lembut terdengar. Itu membuat mereka merasa seperti mereka berjemur di angin musim semi. Mereka bahkan bisa merasakan bahwa tubuh mereka telah meringankan seolah-olah energi tak berbentuk melindungi tubuh mereka untuk mengisolasi semua energi destruktif dari luar. Senior, namaku Yaping. Apakah kamu dari Akademi Shrek? Yaping dengan penuh semangat bertanya. Pemuda berjubah putih itu dengan lembut mengangguk. Yaping tidak bisa menghentikan air matanya mengalir di wajahnya sekaligus. Senior, kakakku juga seorang siswa dari Akademi Shrek. Dia adalah murid pelataran dalam. Apakah dia masih hidup? Namanya Yali, Zhao Yali. Apakah dia masih ada? Dia sudah terisak-isak tanpa suara pada saat ini. Orang-orang yang lain semua dengan cemas menatap pemuda berjubah putih di langit ketika mereka dengan gugup menunggu jawabannya. Jawabannya sangat mungkin menjadi penghakiman terakhir. Pemuda berjubah putih menatap mereka. Dia masih ada dan begitu juga semua siswa. Shrek akan selalu menggunakan segala daya untuk melindungi para siswanya setiap saat. Shrek tidak akan ragu untuk melindungi siswanya bahkan jika itu berarti mengorbankan semua guru. Saudaramu masih hidup. Petik 2. Suaranya terdengar tenang namun dipenuhi dengan kehangatan. Di sisi lain, Yaping duduk di tanah setelah mendengarkan kata-katanya. Dia menangis keras-keras tanpa sedikit pun mempedulikan kesannya. Sudah beberapa tahun. Sudah hampir 10 tahun sejak bencana besar itu. Seluruh keluarganya tenggelam dalam kesedihan dan penderitaan yang dalam. Namun tidak ada yang dapat mereka lakukan karena mereka bahkan tidak dapat menemukan mayat atau tulang anggota keluarga mereka. Justru malapetaka yang sangat besar yang membuat mereka semua kehilangan harapan dalam hidup. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa kakaknya masih hidup.
Dia benar-benar masih hidup. Ini hanya terasa seperti dia telah menerima kehidupan baru. Bahkan, rasanya seperti seluruh keluarganya diberi kesempatan hidup baru. Anakku, jangan menangis. Kakakmu masih di sini. Sementara itu, semburan energi lembut melingkari tubuh Yaping. Energi hangat memberinya nutrisi dan menenangkan emosinya yang gelisah sehingga air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Itu juga diisi dengan sensasi yang menyenangkan untuk pikiran dan tubuhnya sehingga seluruh orang merasa seperti tenggelam dalam air hangat dengan perasaan menyenangkan yang tak terkatakan. Kelopak matanya terasa sedikit lebih berat. Yaping tidur nyenyak saat dia menikmati perasaan menyenangkan ini. Siluet tanpa suara muncul di sisinya. Dia memeluk sosok Yaping yang menawan dan mengungkapkan penampilannya yang indah. Yaping sudah sangat cantik, tapi dia sama flicker dengan flicker kunang-kunang bila dibandingkan dengan wanita di depan matanya. Dua laki-laki dan dua perempuan yang tersisa sudah terpana dari menonton adegan itu. Mereka belum pernah melihat seorang wanita secantik orang ini. Kecantikannya hanya bisa meredupkan setiap cahaya di sekitarnya. Itu bahkan dipenuhi dengan kekudusan. Dia kelelahan. Itu akan sangat bermanfaat baginya untuk tidur sedikit, kata wanita berambut perak itu dengan lembut. Dia kemudian menyerahkan Yaping kepada teman-temannya. Ying Ying mengumpulkan keberanian dan bertanya. Apa yang kamu katakan itu benar? Adik Yaping masih hidup. Petik 2. Dia masih hidup. Zhao Yali, saya tahu namanya. Dia sedang menjalani pelatihan khusus di tempat lain saat ini. Dia akan kembali dalam waktu sekitar 2 bulan. Anda bisa datang menemuinya 2 bulan kemudian sehingga mereka bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Tidak hanya Zhao Yali, tetapi seperti yang dia katakan, tetapi semua siswa Akademi Shrek juga masih hidup. Guru kami akan selalu melakukan segala daya untuk melindungi mereka setiap saat. Hari ini adalah hari di mana Shrek Academy akan dibangun kembali. Itu juga hari mereka dapat muncul kembali di dunia ini sekali lagi. Petik 2.